Jalan-jalan ke pabrik gula. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Chef Andovi episode 4. Di sore yang indah ini gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja panggil Andovi Da Lopez. Mana semangatnya, boleh lagi dong, semangatnya dong. Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di episode 4 Save Andovi. Tepuk tangan untuk kalian semua, rakyat offline yang hadir. Halo juga untuk rakyat online yang hadir di YouTube Save Andovi. Hari ini episodenya spesial, karena bukan cuma Save Andovi, tapi ada berbagai orang yang harus diselamatkan hari ini. Mungkin bagi kalian yang sudah baca berita hari ini pasti sudah tahu huruf awalnya T. Tapi nanti kita akan bahas, semua tenang, kita di sini untuk have fun. Bagi yang di online, rakyat online, kita bisa juga have fun, juga bisa ikutan main game. Bagi kalian rakyat offline juga bisa ikutan main game Save Andovi. Oke, semua tenang, santai, ambil nafas pelan-pelan. Buang. Sekarang angkat tangan, siapa yang pertama kali nonton secara offline Save Andovi? Angkat tangan, 3, 2, 1. Oke, menarik. Saya mau nanya mas yang ini ya, boleh kita ngobrol sebentar ya? Nggak, tenang, santai ya, santai aja. Gue ambil yang ini ya, oke. Namanya siapa mas? Nama Afik. Afik, kayak asik, tapi Afik. Afik umur berapa Afik? 23. Kenapa lama banget ya mikirnya ya? Afik umur berapa? 23. Afik di sini sendiri sama temen, sama pacar? Sama temenku. Siapa temennya? Kebetulan jadi guest juga hari ini. Oh, kebetulan jadi guest. Sedangkan gue nggak tahu ya, kan gue bukan tahu ya. Oke, Afik di sini kenapa lu pengen nonton Save Andovi di luar dari temen lu datang ya? Menarik sih, karena jujur gue belum ngikutin. Ya. Cuman gue tahu Save Andovi itu dari feeds Instagram. Oke. Jadi gue penasaran apa yang dibahas di Save Andovi. Oke, nggak apa? Oke, guys, tepuk tangan untuk Afik dong. Siapa lagi yang pertama kali nonton Save Andovi? Coba angkat tangannya. Nah, mbak takut gitu. Tenang, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Kadov. Oh, ada mic yang itu. Maaf ya. Oke. Namanya siapa, Mbak? Dea, umur berapa? 26. Kenapa semua orang lama ya menjawab umurnya? Padahal umurnya 26. Dia kenapa ikut nonton Save Andovi? Kenapa? Awalnya lewat feeds Instagram, terus udah tahu juga kan nama Kak Andovi, jadi pengen tahu aja gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, dia datang sendirian atau sama temen? Sama calon. Sama calon! Wow! Oke, kita kasih ke calon dulu, Calon juga, namanya siapa dulu calon? Nama aku Taufan, Kak. Taufan. Okay. Taufan. Umurnya berapa? Cepet. 27. 27. Taufan di sini dipaksa datang sama dia, jujur. Jujur iya. Gue gak banget. Kayak aduh malam minggu gue mau ngapain ya? Gue harus nonton Save Andovi dipaksa dia. Oke. Menurut Taufan tuh Save Andovi itu apa? Menurut Taufan? Lebih ke game sih. Terus kita kan lebih kayak aku jujur nggak ngikutin. Iya, nggak apa-apa. Sama dari ngeliat feed-feednya, memang kayak kita itu ngebahas kan temanya kan tentang menyelamatkan atau tidak diselamatkan. Oke, di situ kan aku cuma pengen nonton dari reelsnya aja. Iya? Dia udah ngasih link YouTube-nya sih, tapi aku nggak mau. Tunggu dong Dea, guys, tepuk tangan untuk Dea dong. Tapi dia tetap nggak mau. Taufan tetap nggak mau. Oke. Kenapa nggak mau? Karena kalau kayaknya karena lu nggak suka Andovi. Ya nggak apa-apa. Terima kasih Save Andovi ya. Karena lebih suka Kajo. Oke, silakan. Oke. Kalau kita nonton dari YouTube-nya kan aku udah tahu nih. Berarti alurnya begini. Aku pengen lihat langsung aja. Gitu sih, Kak. Oke. Udah berapa lama kalian pacaran? 6. Terlalu lama. Terlalu lama. Kapan? Dari 2019 sih, Kak. 2019. Kapan tanggal nikahnya? Tanggal 6 bulan 9 datang ya, Kak. Oh, diundang. Oke, Taufan dan Dea, terima kasih. Tepuk tangan untuk Taufan dan Dea, terima kasih tepuk tangan. Jadi untuk Taufan, Dea, Asik atau Afik, ya silakan yang mau kopi silakan. Made for Coffee, kopi terenak di Jakarta. Oke. Jadi untuk Taufan dan Dea dan Afik, bener, Save Andovi itu sebuah permainan. Nggak apa-apa, Bay. Mau kasih minuman ke siapa? Nah, guys, tepuk tangan untuk Bay, teman-teman Bayu. Made for Coffee barusan. Silakan. Ya, tolong dibayar Rp60.000, terima kasih. Jadi untuk yang baru datang dan nonton, di sini juga ada yang udah nonton lebih dari sekali, angkat tangan. Terima kasih banyak, 1, 2. Nah, ini penonton senior di sini. Jadi gue jelasin dulu yang ke baru-baru ya. Save Andovi itu benar sebuah permainan, game show. Oke, Save Andovi sebuah permainan di mana gue dipertaruhkan reputasi gue sebagai konten kreator. Kan gue udah lama nih di konten kreator nih. Udah lama lah, 14 tahun, udah tua gue, 31 tahun. Nah, di sini gue melihat apakah gue bisa selamat
dari menebak karya-karya, dari 5 karya dari para pembuat karya di sini. Gue harus bener 5. Gue harus bener 3. Kalau gue bisa bener 3 dari 5 karya, gue selamat. Gue save. Kalau gue bener cuma 2, gue gak selamat, ada hukumannya. Hukumannya apa Game Master Cliff? Roda keadilan. Roda keadilan. Nah, so far gue belum dapat roda keadilan kecuali episode 1 ya. Karena gue jago nebak. Itu dia, terima kasih. Hari ini dapat sih. Oke, kita lihat. Nah, ini hukumannya gitu. Nah, gue harus nebak 3 dari 5. Gue belum nonton karya-karyanya. Dan gue harus nebak 3 dari 5. Kalau enggak, gue gak selamat, gue gak saved. Nah, kalian rakyat offline juga bisa ikutan nanti. Pas karya terakhir kita tunjukin ada QR code. Kalian bisa scan QR, juga bisa nebak karya siapa yang punya siapa. Dan yang benar, semua dapat hadiah free kopi dari Mad for Coffee. Benar, dan kalian juga bisa pilih favorit rakyat tuh siapa. Ya, udah lumayan paham ya? Afik, Dea, Taufan, terima kasih banyak ya udah nonton Save Andovi. Thank you so much. Nah, di episode 4 ini sebelum kita mulai main game, bukan cuma Andovi yang harus selamat. Dea, Taufan, karena kalian pasangan, kalian juga pasti tahu yang harus selamat di dunia ini sekarang. Terutama 2 pasangan ini. Coba kita lihat. 2 pasangan ini harus selamat nih. Lihat nih. Lihat nih. Nah, tahu pasangan ini coba volumenya mana? Ya, volumenya mana? Itu dia. Ada yang tahu kasus ini? Ada tahu? Nah, ini ibaratnya Dea dan Taufan ketahuan selingkuh di Save Andovi. Terus Chris Martin nanyain, excuse me, are they having affair or are they just shy? Gitu kan? Ini ada CEO astronomer Andy Byron kalau nggak salah, dan tunangannya, bukan tunangannya, sorry, Head of HR, Human Resources, lu bayangin, pengembangan sumber daya manusia, Kristen Cabot, ketahuan selingkuh di konser Coldplay. Di sini ada nonton konser Coldplay, angkat tangan? Terima kasih banyak. Oke, nggak ada. Nah, yang jelas mereka tuh nggak selamat ya. Dan kenapa ini kasus mendunia? Kalian ada yang tahu nggak kenapa kasus ini mendunia? Karena pertama, Chris Martin ngejebak mereka di fan cam gede-gede Jumbotron, ketahuan selingkuh. Oh my god, are they just shy or are they having an affair? Gitu kan? Ketahuan malu. Kedua, menurut gua, kenapa mereka ini sangat-sangat? Karena hipokritnya. Ada di sini kerja di perusahaan, ada yang di sini kerja, nggak ada. Karyawan kantor, ada yang kerja karyawan kantor. Nah, bro, nama lu siapa? Akbar. Lu bayangin bos lu selingkuh sama human resource lu. Marah nggak bro? Ya dia nggak banget, dia biasa aja. Akbar kayak, ya gue biasa aja sih. Itu kan kalau di Amerika kan human resource kan gunanya untuk menjaga kestabilitasan kantor, harmoni. Ini mas selingkuh sama CEO-nya. Tapi yang bikin paling parah, kenapa mereka nggak selamat atau nggak apa? Karena reaksinya guys. Guys bayangin sekarang kalau Dea dan Taufan selingkuh di sini. Dan kalau mereka pelukan, terus tiba-tiba Taufan, dia jangan gini, terus sembunyi di bawah. Ya gimana orang, lu bayangin kalau mereka reaksinya, coba dimana lagi videonya. Bayangin kalau reaksi mereka nggak kayak gitu. Kan lu bayangin, si siapa namanya, si Byron ini buang muka, si ini malu-malu, itu justru reaksinya yang mengundang reaksi dunia, iya nggak? Iya nggak? Kalau mereka statue aja santai banget kan? Kalau mereka steko gini, nah yang ketiga yang gue pengen tahu, itu tuh reaksi ini dia nih cewek ini, lihat cewek ini nih. Gue nggak tahu dia, misalnya nggak pernah nonton sini. Reaksi dia adalah orang yang pengen gue tahu. Ibaratnya Dea Taufan selingkuh, muka Afik kayak gini. Dia adalah orang yang tahu semua rahasia perusahaan dari astronomer ini. Si cewek ini, gue nggak tahu netizen di rumah kalau ada yang tahu cewek ini siapa, tolong gue mau selamatkan dia juga di sini ya. Save cewek ini, siapapun dia. Tapi ini penting. Ini kasus selingkuh yang mendunia. Tetapi kalian tahu reaksi cewek ini? Lihat reaksi cewek ini, lihat. Tahu nggak ini reaksi gue terhadap apa? Tahu nggak? Mau tahu nggak? Reaksi gue terhadap kasus ini. Nah, sekarang kita serius guys. Selamat datang ke Save Andovi. Ada yang tahu dia siapa? Tom Lembong baru kemarin divonis 4,5 tahun penjara. Nah sekarang mereka tanya, aduh Save Andovi acara politik nih. Tidak. Save Andovi itu acara untuk menyelamatkan diri gue sendiri. Tapi menurut gue di Indonesia yang harus diselamatkan sekarang, justice for dan save adalah Tom Lembong. Kenapa kak? Kan dia divonis korupsi, merugikan negara. Gini guys, kita nggak usah bahas soal kasus Tom Lembong. Terlalu panjang, ini acara bisa 6 jam. Gue ngikutin kasus ini, gue nggak peduli kalau kalian ikutin kasus ini atau enggak.
rumah, yang di rumah, di online, kalau kalian ngikutin kasus ini atau enggak, mari gue bantuin. Save Andovi adalah soal menunjukkan karya. Dan sekarang gue akan meng-highlight salah satu karya yang paling gue suka dari salah satu konten kreator favorit gue yang menjelaskan soal kasus ini dengan bahasa baik, Sandi Sukron. Bang, lu ngikutin kasus Tom Lembo nggak? Ya, follow-nya di mana? Emang itu gimana sih? Boleh bantu? Jadi gini, misalnya stok gula di rumah lu tuh Tidak ada harusnya tiap volume? bulan ada 2 bungkus, tapi sekarang udah sisa Iya, 1 bungkus. volumenya juga dikorupsinya Terus lu sama inisiatif pemerintah buat ya. beli sisanya Gimana biar volumenya, persediaan Rifki? gula buat bulan ini itu terpenuhi. Tidak ada volume? Lu izin lah sama pemimpin dapur Sebentar, saat ini itu harus yang nyalain nyokap ini. lu dan di ACC. Tapi di warung lu biasa beli habis Sembari dan lu ini, disuruh sembari beli ke ini, minimarket. nggak apa-apa. Lu juga inisiatif beli lebih dengan perhitungan Jadi jaga-jaga intinya, siapa Sandi tahu Sukron nanti ini gula susah banget menjelaskan dapetinnya. dengan Tapi bahasa ketika baik. penguasa dapur Apa? yang baru yaitu bokap lu dateng, dia malah kecewa karena stok gula jadi banyak. Lu Amin, malah Bang. kena Dia omel bahkan dituduh menjelaskan merugikan dengan bahasa keuangan baik. keluarga. Kalau bisa Bahkan lu volumenya ya. dituduh bekerja sama Rifki, boleh kita minimarket ulang lagi? tersebut demi keuntungan lu pribadi. Padahal lu nggak terbukti melakukan Oke, masih hal belum itu. ada. Kalau dibilang Jangan merugikan yang negara mati sih KDPR. udah pasti merugikan Iya. negara ya. Sebentar ya. Kita ulang sekali lagi ya. Coba, karena gue pingin banget volume ini ada. Oke? Bang, lu ngikutin kasus Tom Lembo nggak? Bentar ya. Ngikutin. Emang itu Nggak gimana apa sih? teman-teman, namanya juga kesalahan Jadi teknis. gini, Kalian misalnya kesalahan stok teknis. gula di Tepuk rumah lu tangan, tuh tepuk harusnya tangan tiap semua, bulan semua. ada 2 bungkus, tapi Oke, sekarang oke. udah sisa 1 bungkus. Terus lu inisiatif buat beli sisanya pingin biar banget ini persediaan suaranya gula ada, buat bulan ini karena itu gue harus terpenuhi. menghargai karya Lu dari izin lah sama pemimpin dapur saat itu yaitu nyokap lu dan di ACC. Tapi di warung lu biasa beli habis dan lu disuruh beli ke minimarket. Lu juga inisiatif Oke, beli soalnya lebih kan dengan ini juga untuk perhitungan kakak-kakak kita jaga-jaga berikutnya kan. siapa tahu nanti gula susah banget Sebentar ya, dapetinnya. sambil Tapi melihat. ketika penguasa dapur yang baru yaitu bokap lu Nah, datang, ini semoga ada dia nih, malah guys. Semoga kecewa ini ada karena nih. stok gula jadi banyak. Lu Oke. malah kena omel bahkan dituduh merugikan keuangan keluarga. Bahkan Oke. lu dituduh bekerja sama minimarket tersebut demi keuntungan lu pribadi. Padahal lu nggak terbukti Coba sekali lagi ya guys, semua sabar dulu. Terima kasih banyak yang nonton YouTube juga nggak apa. Terima kasih banget. Nggak apa Bar, nggak apa Bar. Gue juga nggak apa kalau lagi masalah teknis nonton YouTube-nya juga nggak apa-apa. Nggak bisa karena habis ini kita nonton semua karya-karya para kontestan. Dan ini harus bener ya guys. Mari coba kita cek sekali lagi. Bang, lu ngikutin kasus Tom Lembo nggak? Iya, tidak ada suara teman-teman. Terima kasih Emang itu banyak. gimana sih? Tepuk tangan. Jadi gini, Oke, gini dulu. misalnya Tenang stok aja, gula kita di akan rumah lu lanjut tuh harusnya acaranya. tiap bulan ada 2 Coba tolong bungkus, tes tapi dulu sekarang ini udah ya. sisa 1 Kalau untuk bungkus. suara untuk Terus lu kakak-kakak inisiatif testan. buat beli Yang sisanya kadang-kadang- biar persediaan gula buat bulan ini itu terpenuhi. Lu izin lah sama Tolong pemimpin ya, dapur saat dites. itu nyokap Bono, lu dan tolong di dibantuin. ACC. Nggak Tapi apa-apa, di guys. warung Ini lu dia biasa acara beli live, lu nggak habis dapetin di dan lu YouTube, disuruh kan? beli ke Nah, minimarket. Lu juga inisiatif lu beli nggak lebih dapetin dengan di itu, kan? perhitungan Ini jaga-jaga namanya siapa tahu nanti kesenjangan gula volume. susah banget dapetinnya. Kesenjangan Tapi ketika online, penguasa ke dapur yang offline, baru yaitu nggak. bokap lu datang, Sambil dibahas dia dulu. malah kecewa karena stok gula jadi banyak. Lu malah kena omel bahkan dituduh Gua bahas lagi. merugikan Kalau di keuangan sini pada keluarga. ngikutin kasus Bahkan Tom lu Lembo. dituduh Gua bekerja cuma sama menjelaskan. minimarket tersebut demi keuntungan lu pribadi. Kasus ini tuh Padahal lu nggak benar-benar terbukti membuat melakukan gua hal itu. mempertanyakan hukum yang ada di Indonesia itu benar terjadi atau enggak. Gue selama ini diem aja selama kasus ini berjalan. Gue selama ini diem aja karena gue benar-benar tahu mau vonis akhir pemerintah itu seperti apa. Dan seperti yang kalian tahu, kemarin dijatuhkan 4,5 tahun. Nah, bagi yang nggak tahu pasti kayak Kak Dov, ngapain kita bahas soal ini? Acara gue namanya Save Andovi. Acara gue namanya menyelamatkan gue dari Bang, lu karya. ngikutin kasus Tom Lembo nggak? Kenapa gue terinspirasi membuat Emang itu gimana kata-kata Save Andovi? Jadi gini, Karena misalnya stok gula di rumah acara lu ini tuh harusnya terinspirasi tiap dari bulan ada acara 2 namanya Kill bungkus, Tony di tapi Amerika, sekarang kalau udah ada yang sisa 1 tahu. bungkus. Gua Terus lu ngambil inisiatif kata-kata buat save beli itu sisanya lawannya biar kill. persediaan gula buat Karena bulan gua ini merasa itu di Indonesia ini terpenuhi. banyak hal yang butuh Lu diselamatkan, izin lah iya nggak? sama pemimpin Iya dapur nggak? saat itu yaitu Dari nyokap lu save dan di ACC. papa Tapi diselamatkan. di warung lu biasa beli habis, lu disuruh beli market. Lu juga inisiatif beli lebih dengan perhitungan Selamatkan. jaga-jaga siapa tahu Jadi nanti intinya gula kita susah tuh banget benar-benar mau tahu dapetinnya. Tapi ketika apa sih yang penguasa dapur Indonesia yang ini baru harus yaitu bokap lu diselamatkan? datang, Banyak sekali dia hal malah yang harus kecewa diselamatkan karena di stok Indonesia. gula jadi banyak. Jadi Lu di malah Save kena Andovi omel gue bahkan bukan dituduh cuma merugikan ngomongin soal keuangan karya. keluarga. Gue bukan Bahkan cuma lu ngomongin dituduh soal bekerja sama tempat-tempat yang kita minimarket main game. tersebut demi Siapa tahu kita keuntungan lu bisa pribadi. belajar banyak Padahal lu hal nggak terbukti dari melakukan hal permainan itu. ini dan gue bisa ngomong Kalau tentang dibilang topik-topik merugikan negara yang lagi sih, panas udah dan pasti hangat di merugikan Indonesia. negara ya. Cuman belum Makanya di jelas awal gue berapa. ngomong save siapa? Save pasangan selingkuh. Iya, karena Ya menurut nggak? gua yang abis itu dapat gue ngomong gelar apa? perempuan adalah dipantes, Save cuman Tom memang Lembo. bertindak aja. Nah jadi intinya gue benar-benar mau. Mungkin karena teman Oh sendiri. akhirnya tepuk tangan guys. Akhirnya ada tim. Oke, nggak apa kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya, nggak apa ya? Nggak apa ya? Selamat datang ke Save Andovi episode 4. Yeay! Pura-pura kita
tangan baru mulai syutingnya. Gila. Oke. Nah, maka guys, di Save Andovi episode 4 ini, selain Andovi yang harus diselamatkan, menurut gue di negara ini harus ada satu lagi yang diselamatkan, yaitu beliau. Beliau ini yang gue akan tunjukin nih jelas-jelas nih, foto Tom Lembong. Tom Lembong kemarin baru divonis 4,5 tahun penjara karena korupsi gula, impor gula sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2015-2016. Kenapa tiba-tiba gue bahas ini? Tadi baru suruh-suruh bahas Coldplay. Pasangan selingkuh Coldplay. Karena gini guys, Save Andovi itu bukan cuma selamat dari karya. Gue juga harus selamat dari apa yang terjadi di negeri yang menurut gue gak adil. Nah, kalau kalian bingung, Bang, Save Andovi itu kenapa acara jadi politik? Bukan soal politik, soal keadilan. Dan karena Save Andovi itu meng-highlight orang-orang yang berkarya, gue mau meng-highlight salah satu karya yang paling bagus menurut gue menjelaskan kasus Tom Lembong dengan bahasa bayi dari teman gue Sandi Sukron. Silakan. Bang, lu ngikutin kasus Tom Lembong nggak? Ngikutin. Emang itu gimana sih? Jadi gini, misalnya stok gula di rumah lu tuh harusnya tiap bulan ada 2 bungkus, tapi sekarang udah sisa 1 bungkus. Terus lu inisiatif buat beli sisanya biar persediaan gula buat bulan ini itu terpenuhi. Lu izin lah sama pemimpin dapur saat itu yaitu nyokap lu dan di ACC. Tapi di warung lu biasa beli habis dan lu disuruh beli ke minimarket. Lu juga inisiatif beli lebih dengan perhitungan jaga-jaga siapa tahu nanti gula susah banget dapetinnya. Tapi ketika penguasa dapur yang baru yaitu bokap lu dateng, dia malah kecewa karena stok gula jadi banyak. Lu malah kena omel, bahkan dituduh merugikan keuangan keluarga. Bahkan lu dituduh bekerja sama minimarket tersebut demi keuntungan lu pribadi. Padahal lu gak terbukti melakukan hal itu. Kalau dibilang merugikan negara sih udah pasti merugikan negara ya, cuman belum bisa disebut koruptor. Oh gitu. Iya, karena menurut gua yang dapat gelar koruptor tuh ada lebih pantas, cuman memang belum tindak aja. Kenapa emang? Mungkin karena teman sendiri. Tepuk tangan untuk Sandi Sukron. Bukti bahwa karya bisa mampu menjelaskan kasus nasional dengan bahasa baik. Gue udah kenal Sandi Sukron, dia udah, kalau kalian dia salah satu yang iya, tau kan? Kalian kenal mukanya kan? Yang itu. Nah, Sandi Sukron ini menjelaskan kasus Tom Lembong dengan bahasa baik dan gue suka banget. Tapi di sini kalau kita ngomong kasus Tom Lembong kepanjangan, bisa 3,5 jam. Gue benar-benar orang yang mengikuti kasus ini sebagai anak hukum. 23 kali di persidangan, fakta-fakta udah dikeluarkan oleh tim pengacaranya Tom Lembong. 23 kali fakta-fakta segala macam. Dibuktikan bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat. Tidak ada keuntungan untuk aliran duit yang dana ke pribadi. Nggak ada sama sekali. Dilakukan atas meeting menteri-menteri dan instruksi dari atas. Atas menteri siapa? Ya pikirnya sendiri siapa di atas menteri. Kalau ini bisa terjadi ke orang seperti Tom Lembong, yang sosial media gede, backingannya gede, posisinya besar seperti dia. Bagaimana dengan rakyat biasa seperti kita semua? Tolong kita semua benar-benar memperhatikan ini di negeri ini. Dan satu lagi, Save Andovi itu ngomongin soal karya. Karya itu bukan cuma soal video. Gua mau share salah satu karya tulisan temen gua Afu bersama Think Policy ID. When Sugar Imports Become a Crime, Putting Trade Policy on a Trial by Fit Adrison dan Nuti Mohsin, Profesor UI dan Profesor Food Policy, expert on food policy. Baca aja artikelnya panjang lebar, tapi ini gue mau rangkum dengan caption yang ditulis oleh Afu. Izinkan gue membaca karya tulisan dari Afu dan Think Policy. Udah siap? Captionnya, ini slide panjang lebar, 10 bahasa Inggris semua. Gue akan baca captionnya doang. Kasus Pak Tom seharusnya sangat mengkhawatirkan untuk kita semua para profesional kebijakan publik. Nggak ngomongin politik. Profesional kebijakan publik. Karena yang dituntut adalah esensi dari kebijakan publik, yaitu trade-off. Kebijakan publik memang adalah tentang pilihan yang tidak sempurna untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan dampak. Maka tidak masuk akal dan sangat berbahaya kalau kerugian negara bisa menjadi argumen tanpa pembuktian niat jahat atau mens rea dan keuntungan pribadi pada seorang pembuat kebijakan publik. Gue lanjut. Dakwaan terhadap Tom Lembong sangat menyeramkan.
Bukan karena mengenai seorang profesional yang memilih mengabdi untuk negara, dalam kurung terbukti tidak diuntungkan sepeser pun, tapi karena akan jadi presiden tidak sehat dalam semua pembuatan kebijakan publik yang ke depan bisa didelik dengan argumen merugikan negara yang adalah default dalam kebijakan publik. Dalam kurung, think about 0% tariff for the USA. Last line. Sabar ya teman-teman rakyat Olan Save Andovi. This country keeps turning their back on the best men and women until everyone leaves. It's making it near impossible to love. My heart aches for Pat Tom's wife and family. Gue mau kita semua tepuk tangan untuk tulisan dari Afu Utami ini. Dari Afu, tepuk tangan untuk Afu. Tepuk tangan untuk tulisan Afu. Sekali lagi, saya Vandovi, abis ini kita main fun guys. Abis ini lupakan politik. Abis ini kita main fun nih saya Vandovi. Tapi DNA gue dari dulu adalah ketika sesuatu masalah di negara ini, gue harus berbicara. DPR musikal, polarisasi, Prabowo versus Jokowi, rap battle. Itu DNA gue. Satu lagi, tulisan yang ada di sini dari temen gue Abigail, co-host gue di WhatsApp Indonesia. Dia tulis juga, dia postingan akan kunjungin sini. Tapi dia ngepost di Instagram, gue cuma baca doang. Kalau tidak terbukti ada niat jahat, mengambil keuntungan pribadi, aliran dana dan kriminalisasi didasari alasan-alasan absurd dengan logika cacat, bisa dengan mudah disimpulkan bahwa kriminalisasi ini bukan hasil dari keadilan, tapi bukan juga dari kebodohan, tapi kejahatan yang disengaja. Abigail, terima kasih sudah membuat tulisan dan karya ini. Jangan lupa untuk beli buku Abigail dan Kania Cita, yaitu Makanya Mikir. Gue akan mempromosi teman-teman gue yang membuat karya yang hebat, dan semoga juga karya-karya underrated dan unknown di Save Andovi juga bisa dipromosikan. Jadi sekian guys. Bukan cuma Save Andovi, bukan cuma hashtag Justice for Tom Lembong, hashtag Save Tom Lembong. Dan sekarang mari kita main Save Andovi. Siapa yang harus diselamatkan? Gua, karya, atau negara? Kak Andovi, tenang. Save Andovi itu permainan, dan cara mainnya simple. Andovi akan memilih 5 karya kontestan dari kocokan arisan, dan dia harus menebak karyanya milik siapa. Kalau Andovi berhasil menebak 3 dari 5 pencipta karya tersebut, berarti Andovi berhasil diselamatkan. Kalau gagal, Andovi tidak selamat dari hukuman yang ada di roda keadilan. Hah? Demi keselamatannya, Andovi memiliki 3 bantuan yang bisa dipakai. Namanya bansos, bukan bansos pemilu ya. Bansos yang pertama adalah suara rakyat. Andovi akan memberikan kesempatan kepada satu penonton untuk memberikan satu pertanyaan ke semua kontestan. Oh gitu. Bansos yang kedua adalah cabutan. Andovi akan mencabut satu benang di antara kumpulan benang yang berisi clue untuk membantu Andovi. Kalau dia beruntung ya. Hah? Bansos yang ketiga adalah BPS, bantuan paling statistik. Andovi boleh menanyakan tentang data apapun seperti views, likes, biaya, dan lain-lain ke para kontestan. Kalau kontestan bohong gimana? Kadov, tenang. Dari semua bansos ini, kontestan tidak boleh bohong. Dan untuk kalian para rakyat online dan offline, kalian juga bisa ikut main dan nebak lewat QR Code. Dan khusus untuk yang offline, jika tebakanmu benar semua, akan ada hadiah menarik dari Andovi. Hah? Kata siapa? Buat yang masih bingung, silahkan ulangi lagi video ini. Dan kalau kalian masih bingung, berarti kalian go. Nah, karya yang paling gue suka akan gue coblos dan menjadi Fave Andovi. So now, let's save Andovi! Nah guys, setelah menonton video How to Play Save Andovi, langsung aja kita sambut 5 karyawan dan karyawati kita. Kontestan, silakan masuk. Oh, tepuk tangan untuk para kontestan, teman-teman. Wow, oke. Halo. Wow, para karyawan dan karyawati. Wow, lah, kok udah banyak? 1, 2, 3. Oh, ini yang telat. Oke. Wow, sekali lagi tepuk tangan untuk para karyawan karyawati. Oke, menarik. Oke. Ayo silakan kenalan dulu. Kenalan dulu. Oke, halo, nama siapa? Muhammad Ganesha Trisdi Fakhri, dipanggil Fakhri. Wah, oke. Gue udah lupa, Fahri. Fahri, Muhammad Ganesha Tris Di Fakhri. Yes.
Fahri. Yes. Oke, sekali lagi, ulang sekali lagi. Nama gue Muhammad Ganesha Tris di Fahri, dipanggilnya Fahri. Oke, Ganesha, terima kasih Ganesha. Oke, silakan namanya. Nama asli atau nama panggung? Wow, nama asli. Nama gue nggak tahu, jujur. Nama panjang, nama asli, nama panggung. Go. Rahayu Kinitsuga. Rahayu. Ki digabung Nitsuga. Kinisuga. Rahayuki Nitsuga. Oh, Rahayuki Nisuga. Oke, nama panggilan? Yuki. Yuki. Gue mau nanya banyak hal, tapi gue hanya boleh nanya nama doang ya. Dari namanya gue pengen tanya asal usul dari mana, tapi nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh. di- Nama. Oke. Dadah. Yuki. Jangan dijawab lagi, jangan dijawab. Oke. Ini menarik banget. Oke. Yuki Ganesha. Nah, bercanda Fahri. Oke, next silakan. Kenalin nama gua Semesta. Serius. Serius deh. Iya. Oke, Semesta. Nama panjang? Semesta Kalbu Saladin. Hah? Semesta Kalbu Saladin. Semesta Kalbu Saladin. Masya Allah. Wow. Panggil Semesta. Sam. Sam, apaan sih? Apa tadi? Semesta, Sam. Kan semesta Sam, mes. Sam. Nah. Siapa manggil lu mes? Ini siapa nih? Ada. Siapa temen lu yang kurang ajar mes ini? Ada aja. Semesta Kalbu Saladin. Iya. Mes. Sam, Sam. Fahri, Yuki. Silakan. Sinta Asia Bilkis. Sinta, Asia. 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 Oke, Bilkis. Panggilannya? Bilkis. Sacia. Apa? Wait. Sachi. Oh, gabungan ya. Oh, Sacia. S-A-C-I-A. Betul. Sacia. Ini Nama-nama unik banget ya. Sacia. tinggal Ci gitu. Sacia. Oke. Ci. Yuki, Fahri, Ganesha, Semesta, Kalbu. Nama gue Ginati Humaira. Ginati Umaira. Panggilannya? Gina. Oke, sekali lagi biar gue apa ya. Gina, Fahri, Ganesha, Yuki, Semesta, Mes, Sam, Sacia. Oke, ingat kalian rakyat offline juga ingat nama-namanya ya. Rakyat online juga ingat ya. Ada nggak rakyat online yang halo gitu kayak si itu? Ada nih. Ada apa? Dua Komentarnya? orang nih komen gini. Apa dia ngomong apa? Dari Emilio Wiwanda. Halo Emilio Wiwada. Hati-hati. Oh, kenapa lu ketawa? Hati-hati sama yang namanya Semesta Kalbu Saladin. Oh, Satu gitu ya? lagi, satu Gua hati-hati lagi. ya, hati-hati ya. Oke. Ada satu lagi. Satu lagi. nih. Broadcast dong hati-hati sama Semesta Min. Dua orang itu Hati-hati. hati-hati sama Semesta. Ini sama tadi. Sama Semesta, hati-hati sama Semesta intinya. Hati-hati Semesta lu siapa, Bro? Lu siapa, Bro? Oke, wah, oke. Gue udah hafal, Klik. Gue udah hafal nama. Udah hafal? Yakin? Ya, oke. Yang belakang Teman-teman, kanan. rakyat offline hafal ya. Ingat nama-nama mereka juga ya. Oke. Belakang kanan siapa namanya? Ini Sacia. Nah, Sacia. Kayak Sacia. Semesta, Yuki, Ganesha Fahri. Gina. Oke, got it. Oke, Gina. udah. Oke. Oke guys, setelah udah perkenalan, udah nonton How to Play Save Andovi, dari video itu kami ada sedikit penyesuaian, di mana di video itu gue ngomong para kontestan tidak boleh bohong, tapi penyesuaiannya adalah para karyawan dan karyawati, yaitu para kontestan, setiap karya ditampilkan, para kontestan punya waktu 24 detik untuk menjelaskan ke Andovi, untuk meyakinkan Andovi kalau karya ini milik kalian. Untuk yang punya karya, wajib jujur, sedangkan 4 lainnya silakan mengalor ngidur, mengarang silakan untuk meyakinkan Andovi kalau Yuki semangat banget ya. kalau karya ini milik kalian. Yuki udah gurus siap sama semua kita gue. Oke. Udah siap semuanya? Oke. Siap bermain rakyat offline? Siap guys. Rakyat online siap? Hati Oke. sama semesta. Got it. I got it. Oke. Oke, kita langsung ke karya pertama. Popo. Kocokan Arisan. Oke. Kocokan Arisan dari produser Popo. Tepuk tangan untuk produser Popo. Oke, Kocokan Arisan. Popo, ada yang mau ngomong soal Kocokan Arisan ini? Belum ada, masih pertama soalnya. Oke. Manual. Oke. Dan karya pertama dengan judul Hidup dan Mati. Wow. Kenapa lu reaksi lo? Kayaknya ini semesta banget ya, hidup dan mati. Semesta kayaknya ya. Hidup dan mati. Oke, gue udah siap nonton karya ini. Boleh? Kita nonton ya. Silakan. Oke, again gue gak tahu ini video, gue gak tahu tulisan ini puisi, gue gambar, gue gak tahu. Mari kita lihat karya Hidup dan Mati. Sebentar. Foto. Apa nih? Yap, foto. ini Ini foto. foto. Oke, gue boleh deket ya, karena gue gak bisa lihat dari jauh. Oke, Boleh, silakan. Ini foto
ini oke, ada jenazah, masa di peti. Oke, dan ini lagi ngumpul semua di tengah. What is going on? Hah? Ini foto, sebentar. Kota Bekasi. Ini ada tulisan Kota Bekasi. Ini gue cuma again ya. Ini gue nggak enak soalnya ini kan foto peti ya. Jadi gue mau sensitif sini. Taman Harapan Baru Satria Kota Bekasi. Oke. Terus gue lihat ada Nasdem di sini. Hah? Aceh bersama Amin untuk Perubahan. Aceh, wow, ini spesifik ya. Oh, ini JIS. Ini kenapa lu komen atau? Oke, ini foto di JIS. Aceh bersama Amin untuk Perubahan. Oke. Berarti yang punya karya ini anak Abah. Siapa yang di sini anak Abah? Oke, menarik. Wow, ini menarik. Hidup dan mati. Oke, alright. Oke, gue paham. Ada yang meninggal, ini hidup. Oke. Oke, untuk para karyawan dan karyawati, kalian punya waktu 24 detik ya. Dimulai dari ini deh. Dari siapa? Suci. 24 ya, Sacia. Dimulai dari 24 detik untuk meyakinkan Andovi ya. Tolong dari sekarang. Jadi meromantisasi kematian. Itu tuh kan di situ udah tadi anak Abah ya katanya ya. Jadinya kan itu kita meromantisasi something yang padahal itu sedih gitu. Jadi di situ ada keramaian, tapi kita di sini tuh juga harus ngelihat kalau kematian juga diiring-iringin dengan keramaian. Dan tapi colornya tetap black and white. Gitu. Waktu habis. Oke, ada penonton yang kalau bisa zoomin mukanya lagi nih. Nggak, gue nggak tahu namanya siapa, muka dia. Oke, Sacia, nice one, oke, ke samping. Meromantisasi hidup dan kematian. What is going on? 24 detik dimulai dari sekarang. Kayak gini? Itu sebenarnya tugas untuk matkul fotografi. Itu jadi ada mata kuliah, jadi ada materi. Ada materi namanya foto story di situ. Terus habis itu ya boleh. ada foto story dan di situ disuruh kayak mendramatisasi hal yang yes. That's it. Ya, tugas kalian hari ini adalah pergi ke gerakan Amin di JIS dan foto anak Abah. Mantap. Lalu sekarang ke bagus banget cerita Gina, I believe you totally. Muka dia juga masih nih. Oke, silakan. Nah, semesta ya. Ayo semesta. Dimana sekarang? Jadi sebenarnya itu tadi sama hidup dan mati, tapi yang paling menarik tuh jadi yang pas yang bagian grief itu sebenarnya tuh pas itu diajak buat foto di vendor kematian gitu. Jadi ada foto vendor khusus buat grief. Jadi ada foto kan, ada weddingan, ada juga yang buat vendor orang mati. Dokumentasi ada juga. Jadi kayak gitu bentukannya. Waktu habis. Oke, semesta. Oke, semesta. Oke. Silakan siapa berikutnya? Kasuki. Silakan. Yuki dimulai dari sekarang. Oke, jadi ini tugas semester 1 fotografi, matkul fotografi. Dosennya, mau tahu dosennya siapa? Siapa? Oh enggak. Boleh kan, lu boleh bohong. Mas Supri. Terus Mas Supri. Wow, ada nama ya, Mas Supri ya. Waktu itu disuruh konsepnya karena masih fotografi dasar, jadi kita belajar bagaimana memaknai sebuah momen. Waktu habis. Udah habis. Udah selesai. Terakhir. Oke. Waktu dimulai dari silakan Ganesha Fari. Sekarang. Jadi itu foto tetangga aja sih yang lagi meninggal gitu. Terus gue fotoin karena gue tetangga yang baik gitu ya. Karena gue tetangga yang baik, gue fotoin aja. Gitu kenangan terakhirnya aja gitu. Terus ini apa ini yang di sini? Terus yang satunya lagi, gue ngikut nyokap gue aja. Terus gue iseng fotoin di tengah. Kayak gitu. Selesai. Please, kalau kamera, can you get her reaction please? Her reaction is priceless. Ini gue nggak tahu. Nama lu siapa? Tessa tuh mukanya tuh kayak
What is good? Kayak, lu tau gak ya muka-muka meme yang Nick yang iya kan? Oke, udah. Oke, saya mau pakai bansos. Saya butuh bansos. Apa nih? Saya butuh bansos. Cabutan. Saya butuh bansos cabutan. Suara rakyat, BPS atau? Cabutan. Gue butuh bansos cabutan. Cabutan. Popo. Oke. Silakan, Po. Popo silakan jelasin apa itu cabutan. Jadi untuk para rakyat offline yang belum nonton di episode 3 kemarin, jadi cabutan ini seperti yang Nah, Popo tuh udah masalah motorik guys. Maafin. Seperti yang udah kalian lihat, ini model cabutan. Kalau teman-teman tahu cabutan mainan di abang-abang yang ada makanan-makanannya atau game-gamenya, nah ini tuh konsepnya sama. Cuma ini isinya adalah pertanyaan. Tapi pertanyaan ini ada levelnya. Level sangat membantu Kak Andovi dalam mencari clue, level biasa aja, dan level sangat tidak membantu. Contoh, episode lalu gue dapet tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Nah, ini membantu apa, woi? Ini nggak membantu. Dan ada pertanyaan yang membantu awas juga. robek. Nah, kayak apa status hubungan kamu? Yang mana gue peduli. ya. Jadi ini Kecuali, oke. yang sangat membantu 20%, sisanya sangat tidak membantu. Wow. Bercanda. Nah, Oke. pokoknya ini bergantung dengan kehokian Kak Andovi aja. Oke, udah siap rakyat Nova, rakyat Mari online kita siap ya? semua berdoa untuk Oke. kesuksesan. Dan Ayo, let's go. kalau mereka dapet, mereka harus jawab dengan jujur ya? Iya. Harus jawab Harus semua. jujur. Harus jujur semua. Walaupun ini bukan karya kalian, kan harus jawab jujur. Oke. Mau berdoa dulu? Ya berdoa dulu. Oke, semoga gue dapet yang Satu membantu. aja, satu aja. Oke, ini ya. Oke. Oh, udah ada. Oh, apa ini? Oh, oke. Berapa lama pengerjaan karyamu? Oke, ini membantu. Ini mampus cabutan, mampus membantu. Again, harus jujur. Ini Harus cabutan. jujur. Harus jujur. Ini cabutan ya. Berapa lama pengerjaan karyamu? Gue mau mulai dari yang ikut ibunya. Foto di sini ya. Oke. Reaksinya kan? Kadov. Ikut ibunya. Oke. Kadov, yang jujur cuman boleh yang punya karya. Yang jujur cuma punya karya. Yep. Jadi guys, di Save Andovi ini game masternya Cliff. Kurang ajar, sepupu gua kurang ajar. Tapi kita harus mengikuti aturan game master Cliff. Tepuk tangan untuk game master Cliff. Jadi yang mau harus jujur, yang punya karya. Yep, yang lain. Jadi si pembohong Fahri ini boleh bohong aja kan? Siapa tahu dia jujur. Gue ngetes. Silakan pembohong Fahri, silakan pembohong. Yes. Berapa lama? Kurang dari setengah hari. Kan cuman ngabarin buat tetangga. Fotoin yang mati itu. Konsisten. Meninggal. Ceritanya konsisten. Ya nggak Tessa? Ya nggak? Ya nggak? Tessa. Ya, you stick with me. Iseng aja. Jawabnya simple aja, nggak usah panjang-panjang. Oh, cuman jawab simpel aja. Ini peraturan game master ya? berapa aja. Iya. Oke. Berapa lama Berikutnya aja? Yuki. 2 hari karena kan itu ada 2 kejadian ya, yang di stadion sama di rumah. Enggak, Tessa enggak. Oke, me and you, Tessa. Me and you, Tessa. I feel you, Tessa. Oke. Masing-masing foto 1 hari. Oke, gue gak percaya. Oke, gue lah. Apapun omongan dia, gue gak percaya. Oke. Ikutin durasi. Tapi kalau ngeditnya nggak nyampe sejam sih. Oke. Teknis. Oke. 2 hari. Ya. Cabutan gak berguna. Gak berguna. Ini cabutan macam apa? Oke, you know what? Gomolok. Feeling gua. Siapa tuh? Yang bereaksi, ini fotonya bagus betul ya. Fotonya berkonsep black and white keren. Tapi yang bener-bener reaksi ke anak abah, walaupun nggak setuju, itu cuma Satya. Bisa jadi lu nggak anak abah, tapi lu anak selepet-selepet. Caimin. Siapa tahu gue nggak suka Anies Baswedan, gue suka Caimin. Dia doang, dan dia cuma ngomong edit 1 jam. Yaudah, gue sementara lock dulu, video mati ke Satya. Silakan. Oke, Tessa. Gue ngecek Tessa nih penonton offline yang kalau gue nggak percaya. Ini Afik gue nggak percaya. Oke, lock ya. Lock di Satya. Oke, lock saja. Ingat, rakyat offline kalian juga boleh ikut main. Ingat, rakyat online juga boleh ikut main. Nanti. Oke, next saya kita. Popo kocokan arisan Po. Ini nih, oke. Siap. Popo. Kocokan arisan berikutnya. Sabar sebentar. Emang susah ya guys, kocokan arisan kadang-kadang. Ya udah, menyerah. Oke.
Nah. Oke, dan karya kedua yang akan kita saksikan bersama-sama adalah susah banget ya. Semangat Kado. Iya. Oh, oke. Dengan judul Gerobak. Semesta terlalu gini semesta. Sebenarnya gerobak. Gerobak. Oke, gerobak. Oke. Gerobak. Sekarang kita melihat karya foto lagi. Oke, gue ke depan lagi ya guys ya. Ke depan lagi ya. Gerobak. Oke, ini ada foto gedung. Ada foto gerobak. Masuk akal. Judulnya gerobak. Ini lagi jual, nggak tahu. Asumsi gue nggak tahu juga. Gue nggak tahu dia jual apa ya. Nggak kelihatan dia jualnya apa. Oh ada. Soto kuning Bogor. Orang Bogor ini yang bikin ya. Bogor, gue nggak tahu gedung ini apa maksudnya. Tapi soto kuning Bogor, nggak tahu gue. Oke, alright, oke. Silakan, gue mau cerita kalian. Untuk para kontestan, kalian punya waktu 24 detik untuk menjelaskan, meyakinkan Andovi kalau karya ini milik kalian. Dimulai dari Fahri. Oke, dimulai dari Fahri. Ya, Fahri. Bentar nih ngelingker ya. Gak. Oke, so Oke, itu silakan. buat ngabarin ke pacar gue habis Jumatan, terus gue pengen makan siang, sotomi. Terus itu gedung kampus gue tadi. Sesimpel itu. Oke. Reaksi gue sama kayak Tessa, sama kayak gini nih. Gini, sama oke. Yuki, silakan. Ini waktu itu udah lama sih, SMA. Kebetulan lagi ada ekskul fotografi, terus kita belajar soal negatif sama positif space. Terus di situ juga kan ada belajar untuk kayak mengenali 2 shot, 3 shot gitu. Makanya gue ngambil pembeli sama pedagang. Oke. Tadi di sebelumnya dia ngomong semester 1 tugas fotografi. Sekarang SMA tugas ekskul fotografi lah. Ini nih bohongnya konsisten ya ini ya. Bohongnya SMA ekskul, S1 juga di oke. Oke, semesta nggak usah ya next ya gua percaya. Jangan dong. Gua apapun yang lu ngomong gua nggak percaya next aja. Jangan dong. Oh, jangan ya. Oke, silakan semesta. Oke, silakan. Ya basically itu kayak lagi CFD aja. CFD terus foto-foto aja gitu aja sebenarnya. Jalan pagi, pegang kamera, foto-foto, udah. Gitu. Yuk, tim boleh cari pembohong yang lebih bagus nggak ya? Tim Save Andovi boleh cari pembohong yang lebih gimana ya? CFD gimana? Oke, next. Oke, Satya. silakan Satya. Itu lagi makan bareng sama mantan. Habis itu kenapa ada gedung? Jadi kayak itu kan di Bogor. Mantan gue orang Bogor. Habis itu biar kelihatannya lebih metropolitan aja gitu foto gedung. What is going on? Semesta kalau bohong kayak gitu semesta jangan CFD. Ya silakan. Kalau gue itu jadi yang di kiri itu kan tukang soto. Nah itu kebetulan gue mau makan soto dan emang lagi hunting foto gitu. Dan terus di sebelah kanan itu kan ada gedung. Nah itu juga sambil lewat sih kebetulan. Jadi kayak emang hobi gue kan hunting. Sekaligus juga ada matkul fotografi. Jadi ya udah sekalian hunting. Oke. Gimana? Bansos, gue butuh bansos. Ini Apa? sulit banget guys, bansos. Suara rakyat atau BPS? Oke. Oke, suara rakyat. Sini suara rakyat, Kadov akan bertanya kepada rakyat offline yang hadir di sini. Kalian bisa kasih pertanyaan yang sangat membantu atau yang nggak usah membantu. Terserah kalian. Bantuin gue Terserah dong, kalian. guys. Ingat, kalian punya insentif juga. Kalau kalian bener semua kan dapat hadiah kopi. Ya, ingat. Kalian punya kesempatan untuk kasih satu pertanyaan untuk semua kontestannya. Mereka bisa. Oke. Yang mau bertanya angkat tangan dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Terima kasih membantuin gue. Silakan. Kenalin nama ke semua orang walaupun gue udah kenal karena penonton episode 2 dan 3. Kenalin, namanya siapa? Nama saya Mutia. Hai Mutia, terima kasih Mutia ada penonton di episode 2, episode 3, dan episode 4. Tepuk tangan untuk Mutia deh. Terima kasih Mutia, lu doang yang mau membantu gua. Bahkan Tessa pun udah lama tidak membantu gua lagi ya di sini ya. Oke, silakan. Oke. Pertanyaannya apa? Yang bagus please, yang bagus yang bantu. Ya. Jangan. Apa kesulitannya saat membuat karya ini? Apa? Kesulitannya saat membuat karya ini.
Aman? Kesulitannya boleh lah. Ya, boleh. Boleh. Oke. Harus jujur ya? Harus jujur. Semua harus jujur. Ya, silakan Kak Dov pilih siapa jawab duluan. Oke, semesta nggak usah dia jawab aja, nggak usah. Gina duluan. Apa tadi kesulitan dalam membuat karya ini? Guys, kesulitan jangan terlalu detail. Sesuai pertanyaan sulit apa enggak ya? Kesulitannya apa aja jawab? Sebenarnya nggak sulit, susahnya ngambil objeknya aja sih susah. Oke. Siapa namanya? Fari. Ganesha. Gak susah kan ngabarin cewek gua, cuman cekrek, kirim, habis Jumatan, makan, ya kan? Konsisten. Jumatan. Cita Jumatannya gue kira dia bakal lupa nih. Cita Jumatannya, oke. Yuki? Gak susah kan, cuma take a moment. Terus ya mungkin kalau di 5 out of 10 kesusahannya, tingkat kesusahannya. Oke. Ya kan selalu nyangkut sebelum ke semesta. Apakah ini pertanda? Bangun paginya kan CFD, pagi-pagi nggak bisa bangun. Anjing, ini kebohongan. Kantong mata udah tebel nih. Kebohongan CFD-nya dia mau keep nih. Oke. Satya. Susah soalnya putusnya di situ. Terus makanya mau dibagusin, jadi ada gedungnya dikit. What is going on? Oke, dah, gue mulai dulu. Silakan. Gue mulai dulu. Oh iya, sabar. Untuk, wah this is hard. Ada yang dari Bogor? Nggak boleh tanya itu ya? Nggak boleh tanya itu ya? Nggak. Nggak boleh? Nggak boleh. Shit, gerobak gue jujur gue bingung banget. Jujur ini, this is difficult. This whole Jumatan thing, gue nggak tahu ya. Gue Katolik, gue nggak tahu. Abis Jumatan emang orang bawa kamera, gue nggak tahu. Kayaknya enggak ya. Iya dong, abis Jumatan kan lu lagi berdoa, iya nggak sih? Iya nggak Tessa? Oke, Tessa setuju sama gue. Oke, no. Your story, gue nggak percaya kalau lu mantan, lu ngapain kenangan sama mantan. Semesta bye-bye aja hidup lu. Yaudah, untuk sementara nih, setengah semi-lock kepada Yuki. Silakan. Setengah semi-lock kepada Yuki. Dia ngomong negatif sama positive space. Itu yang emang tadi ada negative space, make sense, logika. Tessa, you with me Tessa ya? Dah, okay. Lock. Oke, Popo, kosokan arisan Po. Oke, ingat rakyat offline, ingat. Kalian juga ikut main, ingat. Kalau kalian ikut bener semua, dapat hadiah Mad for Coffee. Oke? Udah. Online juga bisa ikutan ya. Kecuali teman-teman semesta nggak usah ikutan. Salah lu sendiri, teman-teman lu bilang jangan percaya sama semesta. Itu teman-teman lu loh. Tadi aku mau percaya, nama lu udah bagus. Semesta, apa namanya? Masak, pakai, bukan. Kalbu, bener dong? Kaldu. Kan kaldu, masak pakai? Nama kalbu. Oh, kalbu. Salah, maaf, ya ampun. Oh. Salah satu kata terfavorit gua. Santai di pantai. Makanya jangan bodoh main game ini. Iya ketahuan. Kan Andovi terlalu hebat. Tadi kan guys judulnya pantai. Tadi gue cuma lagi mau ngejokes. Santai di kalian emang tahu gue ngomong apa. Dia ngomong pantai. Udah guys, Andovi emang the best at this game. Siap. Nah, guys, tuh isi Tessa ya hati gue ya. Gue tadi nggak trik loh, gue cuma ngomong doang, dia ngomong. Ya udah. Coba ya. Mari kita lihat karya santai di pantainya Ganesha. Mbak Ajeng. Ono ra aku butuh duit iki. Anakku loro e. Ngapunten nih Bu. Kalau lagi seret, buatan pemasukan. Oh. Loh Mbak, sampean katanya apa? Aku arep melu ning laut, Pak. Lah, kok itu? Jatamu narik nulu sebelah kono, bareng karo ibu liyane kae. Tok wetengmu lho wis gede. Mbak, sampean dikandani kok ngeyel sih? Nek kowe isi nekat This is a proper. Apa kowe iki ora wedi? Bagus lagi.
Gambarnya bagus tadi. Bapakmu karo Ilham saulan kepungkur. Kedadian meneh kowe piye? Bagus tadi gambarnya. Apa sing tak lakoni iki? Film baik? Nggak ada. Namanya nggak ada. Namanya nggak ada. Film baik itu aja gitu Pak. Iki wis wayahe. Oh shit, this is biru yang memudar. Oh, wow, guys tepuk tangan. Ini pantai. Wait. Oke, silakan. Gue mau dengan cita-cita mereka nih. Gue sangat bingung. Ingat ya, yang punya karya harus jujur. Ingat, kalau semesta bohong aja nggak apa-apa. Sampai mati. Punya kesempatan, punya waktu 24 detik untuk meyakinkan Novi, dimulai dari bentar. Cap, cip, cup, kembang, kuncup, pilih mana yang mau dicup. Coba. Nih, Yuki. Silakan 24 detik dimulai dari sekarang. Jadi ya bakal bosen sih dengarnya, cuma ini tugas akhir dari kayak karya tugas akhir filmnya tentang perjuangan seorang ibu untuk bisa mengubah hidupnya menyambut anaknya di masa depan. That was a great answer. Okay, that's a great answer. Oke. Ini kan judulnya Santai di Pantai. Sebenarnya fokusnya kan kelihatannya kayak tentang ibunya gitu. Tapi sebenarnya itu tentang bayi di dalam perutnya. Kayak dia santai aja gitu. Oke. Silakan. Gina? Itu sebenarnya buat tugas mata kuliah produksi film. Jadi kan gue anak komunikasi, jadi kayak ada tugas produksi film dan itu tugas akhirnya disuruh buat film yang anti mainstream lah. Jadinya ya udah, karena semuanya romantis waktu itu dan gue came out buat ada ide bikin itu, jadinya ya udah kayak gitu deh. Oke, silakan. Kok semesta tadi ada judulnya Biru yang Memudar, terus ada ibu-ibu yang hamil, terus kesakitan, terus ada tali putus. Nah itu tuh maksudnya suaminya pergi melaut dan meninggal di laut, terus birunya jadi pudar. That's a great answer. Gitu, birunya jadi pudar untuk si istrinya yang kehilangan suaminya. That's a great answer. Tugas akhir. That's a great answer. Oke, semesta, mari kita dengar kebohonganmu. Semesta apapun kebohongan ini, ya silakan. Jadi sempat terharu pas Kak Andovi ngomong gambarnya bagus karena saya di situ sempat bantuin jadi gaffer. Jadi gaffer. Iya, gaffer. Iya. Hubungan sama gambar bagus sama gaffer apa? Kan gaffer yang membuat cahayanya, narasi cahaya. Gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya TA lagi tugas akhir. Gitu. Jadi gaffer. Oke. Ya, ini dah. Game Master Clip gue nggak butuh sama sekali bantuan. Yakin, apapun bansos. Golok. Cuman dia doang yang menjelaskan biru memudar. Terima kasih. Cuman dia doang. Biru memudar tuh sangat sangat yakin. Oke. Yakin. Kita langsung next. Hah? I'm not sorry. Kenapa ditambah-tambah lagi sih? Kocokan arisan bro. Kocokan arisan bro. Oke, karya keempat. Oh, dia sudah di bawah. Nyangkut. Oke. Wes Anderson. Gue cuma lihat reaksi mereka doang guys. Wes Anderson. Udah siap bro? The Grand Budapest Hotel. Gue lihat siapa yang reaksi ketika gue ngomong film itu. Nggak ada yang reaksi. Oke. Let's go. Wes Anderson. Optik apa? BPTIK Dikbud Jateng. Oke. 1. Oke, Anis. Ya, oke 1 ya. Fizi S1. Hah? Oke. Fizi. Tadi ada namanya Fizi nggak? Nggak ada. Oke, ini ada talentanya tapi bukan mereka, ya. Oke. Oh, ini di Semarang, gue tahu. Ini benteng di Kota Tua.
Bukan Mbak ada. Oke, dari Kota Tua Semarang. Oke, dari foto-foto hal-hal di Kota Tua Semarang. Emang ada audio atau? Mari kita lihat ya. Kayaknya ada audio ya guys ya. Oke, sebentar. Atau konsepnya silent movie, enggak kan? Nah, gue kasih mereka, pas gue ganti taktik guys, rakyat offline. Ketika gue ngomong, gue lagi setengah lihat muka mereka sama kepala mereka gini, semesta ini gini terus, semesta nih gini terus nih. Oke, ini ada audionya, ini lumayan penting ya. Coba kita. Nggak apa, sekaligus gue sambil lihat gambarnya aja, sambil sembari di fix gambarnya. Iya, masalah teknis. Kurang ajar. Lihat nggak? Tadi ada yang lempar, ada yang ketawa sendiri. Berarti pas syuting dia juga merasa itu lucu. Guys, genius. Guys, iya nggak saja ya? Iya nggak? Ya. Oke. Ini shot-shotnya bagus ya nggak saja? Bagus banget saja ya, shotnya bagus, terkonsep ya. Warnanya Wes Anderson tengah-tengah, selalu shotnya tengah-tengah karena Wes Anderson kan selalu kan itu kan blockingnya kan, selalu di tengah-tengah kan, ya nggak? Ganesha lu jangan sok nganggu deh Ganesha ya. Jangan sok ya. Oke. Oke, nggak apa guys, tepuk tangan untuk karya ya. Nah, ini ketahuan dong. Oh enggak, cuman Tizi, terus tulis nama doang. Sikat. Oke, tepuk tangan sekali lagi boleh. Sebenarnya ada audionya ya timnya? Ada audionya. Apakah audionya lagu Wes Anderson? Oke, audionya lagu Wes Anderson yang viral. Itu kan? Oke. Ya udah. Nggak apa. Ini tadi kita sama-sama nonton silent movie. Silakan gue pengen dengan cerita mereka. Tadi nggak ada dialog ya? Biar gue ada dialog nggak, Ki? Nggak ada. Musiknya Wes Anderson doang kan? Oke, coba. Silakan. Oke, para Karawan dan Karawati, kalian punya waktu 24 detik untuk meyakinkan Andovi. Dimulai dari yang belum, dari tadi Semesta ini terakhir. Boleh lah dia pertama. Oke, Semesta. Nah, silakan. Apa ya? Apa ya? Ini sih dulu pas SMA lagi iseng-iseng buat film buat lomba, terus ngajak teman-teman. Temanya tuh tema tentang kebersihan segala macam gitu. Jadi kayak udah buat aja itu di Semarang gitu kan. Ala-ala serius. Karena pas itu lagi trennya sauna di. Jadi kayak asik deh kayak deh buat kayak gitu. Ya, oke, ya. Ya, next, silakan. Kebetulan gue orang Semarang. Terus orang apa Bogor namanya gitu, kayak di situ kan banyak yang nggak mau hunting foto peduli lingkungan soalnya banyak sampah masyarakat, itu sih inspirasinya. Shit, ini Satya jago nih. Gina? Itu pas waktu sebenarnya itu karya udah lama, jadi pas waktu lagi karya wisata gitu pas sekolah itu, jadi kebetulan ya emang lagi bawa kamera aja dan ya emang pengen hunting foto kan di Semarang, terus yaudah jadinya yaudah iseng-iseng deh bikin video, terus emang lagi zamannya juga kan Wes Anderson gitu sih. Oke. Visualnya sih nggak perlu dijelasin ya, udah bagus, bisa menceritakan. Kerjaan gue aja sih di Jateng. Itu kan gue bekerja buat Dinas Pendidikan Jawa Tengah kan, tadi di awal kan ada logonya kan. Oke. Ya udah gue kerja di sana aja. Nggak penting isinya apa, itu udah ngejelasin dari visualnya. Oke. Yuki? Oke.
Gue kan freelancer. Nah kebetulan dapat project campaign dari anak SMK Semarang. Terus waktu itu juga disandingkan dengan kontennya Wes Anderson kan. Ya, jadi gue bikin konsep itu untuk video ini. Oke. Wow. Wow, oke. Bansos terakhir gue apa? BPS. Bantuan paling statistika. Oke. Easy money. Gue mau nanya. Gue pakai bansos itu? Yakin? Oke, harus data ya tapi? Data? Harus data. Kalian harus jawab hanya dengan angka. Dan jujur. Terhadap karya mereka masing-masing atau kalau yang punya karya doang yang boleh jujur? Karya masing-masing jujur. Karya masing-masing jujur. Jadi bukan soal karya data ini ya. Badan, sorry. Bantuan paling statistika itu gue nanya pertanyaan, kalian jawabannya hanya angka. Dan jujur. Tentang karya mereka masing-masing, bukan tentang karya ini. Easy money. Udah siap? Ongkos produksi karya kalian berapa dalam rupiah estimasi? Estimasinya Kan ingat jujur terhadap karya lu sendiri ya? Iya. 5 sampai 10 juta. Sabar. Jangan dulu jawab, kan gue belum nyuruh jawab. Oke. Apa? Jadi prosesin dulu. Oke. Jawabannya kasih range 0 sampai 1 juta, 1 juta sampai 10 juta, atau 10 juta ke atas. Jadi gitu. Oh, jadi nggak usah spesifik. Jangan spesifik ya, range. Oke, silakan. 1 sampai 10 juta. Oke. Lima sampai 50 sampai 80. Enggak. Kan jawabnya 10 juta ke atas aja. Range-nya 10 juta ke atas. Sorry. Ya nggak apa-apa 10 juta ke atas. Iya 10 juta ke atas. 0 sampai 1. Oke. Sampai 1 juta. Oke. 0 sampai 500. Sampai 1 juta kan? Oh iya 0 sampai 1 juta. 500 juta jadi. 0 sampai 1 juta. Oke, hanya gue udah tahu tapi ya namanya hidup. Jadi gue akan lock dulu. Ya, mau nggak mau ya karena tinggal sisa 2. Gue hanya lock dulu ke kasih ke semesta aja lo lah. Kasih ke ini dulu. Gini dulu. Biar gue dengar bohongannya semesta apa di akhir. Biar gue pengen dengar nih. Oke? Gue lock dulu nih sementara. Oke, tapi that was a big clue. That was a big clue. Easy. That was an easy clue. 0 sampai 1, 10 ke atas, 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Oke, next. Popo. Easy clue. Kocokan Easy clue. Ayo raket offline kalian juga. Ini gampang dong raket offline, iya nggak? Raket offline. Ketahuan nggak? Ketahuan raket offline ya. Dan karya terakhir adalah sama seperti keadilan di negeri ini, kehilangan. Oke? Kehilangan. Mari kita menyaksikan karya kehilangan. Oke, ini adalah puisi. Dan para kontestan harus maju dan baca 1 bait 5-5-nya. Oke. Dari siapa? Kado pilih. Ini gue lagi baik nih, Kado yang pilih deh. Oke, gua mau semasa paling akhir ya, kita save. Silakan. Fahri? 1. Barisan mana dia harus baca? Paling atas berarti. Oke, kesini, sebelah gua. Oke, sekarang baca. Sambil gue muka lu sambil baca. Jangan. Oh, mic. Oke. Biar gue tahu. Manusia terbiasa membiasakan suatu situasi menjadi hal yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang terjadi berulang kali dianggap lazim dan harus diterima. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa biasa-biasa saja. Salah satunya kehilangan. Ada orang baca puisi kehilangan sambil senyum ya guys ya. Ya sambil senyum ya baca. Salah satunya kehilangan. Oke. Next Yuki. Yuki kita akan berdiri di sini. Gua mau melihat wajahmu sambil lu baca ini. Silakan.
Oke, ini judulnya Fade Out. Hari ini aku kehilangan kunci rumahku. Nanti tinggal buat duplikat yang baru. Hari ini aku kehilangan pekerjaanku. Hidup masih panjang, nanti tinggal cari yang baru. Oke. Silakan Gina. Beneran semesta terakhir lagi dia. Semesta sebagai. Semesta sebagai. Silakan Gina. Manusia terbiasa menggantikan suatu kehilangan dengan hal yang baru. Sesuatu yang bisa diikhlaskan dengan pemikiran bahwa nanti akan ada yang baru. Lagi. Boleh sekali lagi? Tapi hari ini aku kehilangan seseorang. Patah hati nanti bisa disembuhkan oleh orang yang baru. I got it. Yaudah, untuk formalitas saja ya. Silakan Satya. Baca aja. Udah tahu. Udah. Oke, senang. Satu bait aja ya. Tapi hari ini orang tersebut tidak ada. Tidak ada dimanapun. Tidak ada dimanapun. Oke. Sudah? Oke. Dan terakhir, Semesta. Sampai selesai ya, Semesta. Khusus Semesta sampai selesai. Ayo Semesta, keluarkan. Kan puisi lu Semesta, ya kan? Silakan. Dan hari ini aku kehilangan diriku. Angan tentang nanti akan ada aku yang baru itu bagaimana. Berpikir bahwa sedetik lagi aku harus mengembuskan nafas dengan lelaan. Sekarang udara ini sudah tidak lagi bersatu dengan hembusan nafas kecil dari mulut manis gadis itu. Hari ini aku kehilangan secara permanen dan tidak akan ada yang baru. Tepuk tangan untuk Semesta. Mau nggak mau, gue harus lock terakhir dong. Nggak ada bantus lagi dong. Lock dulu baru 24 detik. Mereka tetap harus menjelaskan. Oke, berarti gue harus lock dulu. Gue harus tetap dulu, tapi tetap menjelaskan kenapa ini karya kalian. Oke. Para kontestan, karyawan-karyawati, kalian punya waktu 24 detik untuk meyakinkan Andovi. Dimulai dari siapa yang belum ya? Satya deh. Satya silakan. Jadi we have to move on, tapi yang namanya kehilangan itu nggak bisa serta-merta pulih dengan gantiin hal yang baru. Kayak kepercayaan masyarakat gitu kan, nggak bisa kita ganti dengan sistem baru langsung kita percaya lagi atau gimana gitu. Terus kayak misalkan secara sains kan kita bisa bikin tiruan fungsi tapi bukan ngegantiin eksistensi. What is going on? Secara sains, eksistensi. Oke. Gina, silakan. Ini sebenarnya puisi tentang kehilangan. Jadi gue sempat kehilangan tante gue dan ini gue sayang banget sama tante gue. Jadi kayak karena gue suka nulis, jadinya gue tulis puisi ini buat dia. Wah, ini kalau dia bohong kurang ajar banget sih ya guys. Kalau dia jadi jujur nih. Kalau dia bohong ya benar. Oke. Silakan. Ya, gue juga kehilangan om gue. Lu jangan sampai gitu ya. Lu jangan sampai gitu ya. Ini Iya. Coba kita lihat. Silakan. Perlu diinfokan ke Andovi, orang yang menulis puisi belum tentu bisa baca puisi yang pertama. Yang kedua, ya ini tentang move on, pindah dari satu hal ke tempat yang lainnya, seperti lagunya, analoginya adalah Hindia rumah ke rumah. Oke. Ini dibuat waktu gua SMP 2015-2016. Kenapa gua ada di sini, karya ini diajukan karena cukup membekas. Itu tentang kehilangan, ngerasa lagi nyari jati diri waktu itu. Oke. Dan Semesta, mari kita mengenai kebohongan terakhir. Terakhir terus loh dia ini. Kebohongan terakhir Semesta. Ya silakan. Sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana. Enggak. Kehilangan. Ya, enggak, maksudnya kehilangan. Ya, gimana sih? Ditulisnya tuh emang pure right away aja langsung ketika saat itu tuh gua pas SMA tuh ditinggalin sama seseorang yang menurut gua tuh beda sekolah sih. Dulu tuh sempat kayak deket sama orang, kayak merasa
duh sis might be the one gitu. Jadi pas tiba-tiba dikabarin kayak ya udah coping mekanismenya tuh ya nulis kan. Coping mechanism. Oke. Sekarang karena gue udah denger semua cerita, pegang aja. Karena sekarang gue udah denger semua cerita, sekarang ada waktunya gue untuk redrafting. Sambil gue nge-redraft, rakyat offline juga bisa milih secara offline. Dan kalian scan QR code ini semuanya, koin HP kalian. Online juga please, apalagi sahabat-sahabatnya semesta, kalian jangan kurang ajar. Scan offline, kalian bisa memilih. Mas nggak mau scan? Ya, oke. Scan, ikut, pilih siapa yang menurut kalian karya siapa, ada judulnya, dan kalian pilih pilihan rakyat atau fave rakyat itu apa aja. Fave rakyat akan dikasih juga hadiah. Jadi misalkan semesta fave rakyat atau Satya fave rakyat akan dikasih hadiah juga. Selain dari fave Andovi. Sekarang gue mau redrafting. Cliff, bagaimana sistemnya? Sabar, ini kalau yang para penonton, para rakyat offline kalau benar semua apa nih? Kalau rakyat offline benar semua, dapat apa ya? Mad for coffee. Gratis. Kita lihat jumlahnya gimana. Oke. Kalau kebanyakan ya nggak gratis. Kalau sedikit gue kasih gratis. Udah, mau redraft. Redraftnya bagaimana, Cliff? Cuman boleh sekali, Kak Duf. Oke. Hah? Cuman boleh sekali. Jadi gue aja boleh tukar satu kali? Cuman boleh nuker sekali. Satu pasangnya, Du. Satu pasang tukar? Iya. Wah ini nggak adil nih. Ini kayak persidangan Tom Lembong nih, nggak adil nih. Oke. This is bad. Kuncinya tuh di dia. Kuncinya di Yuki. Kuncinya di Yuki. Kayak kuncinya di Yuki. Dia nggak mungkin gerobak karena dia udah ngomong di atas 10 juta. Ini kuncinya di dia. Ya nggak? Rakyat offline ya nggak? Ya nggak? Kuncinya di dia. Kuncinya di dia. Oke, so kalau gue cuma bisa switch satu, gue either kasih Yuki yang pantai atau yang Wes Anderson. Itu doang. Karena gue cuma bisa nuker sekali doang. Gue salah karena kayaknya dia puisi. Jadi, tapi gue gak boleh tuker. Oh my god. Tunggu. Gue yang boleh sekali doang. Jadi contoh. Misalkan gini, sorry, maaf. Contoh ini sekali udah. Udah, boleh sekali. What the? Apakah adil ini? Apakah ini adil rakyat offline? Adil nggak? Adil kan? Adil kan? Gue nanya rakyat offline, Tessa ini adil nggak Tessa? Enggak. Dengerin Tessa. Adil nggak? Afik, adil nggak? Gua hanya boleh sekali doang nuker. Afik dan adil tuh. Nggak adil. Gini, lo punya tebak-tebakan nggak? Harus punya. Lo buat, kalau Andovi berhasil jawab tebak-tebakan lo, Andovi 2 kali. Oke. Atau kontestan, ada siapa yang punya tebak-tebakan? Oke. Tebak-tebakan lu gue jawab, kalau jawab gue 2 kali. Iya, kalau berhasil jawab 2 kali, kasih. Susah. Oke. Tolong yang susah. Sebentar ya. Harus lucu ya. Oke. Harus lucu nih. Harus lucu nih, pressure nih ya, Afik ya. Oke. Afik. Warna hijau. Oke. Itu aja udah lucu sih. Tapi sabar. Warna hijau. Tapi buat your future. Warna hijau. Tapi buat masa depan lo. Apa anjing? Apa? Hijau. Green. Hidup. Hijau hidup. Green hidup. Future. Gua nggak tahu apa. Maca depan. Terima kasih untuk Save Andovi episode 4. Terima kasih banyak, saya sampai ketemu di episode berikutnya. Jokes terburuk yang pernah gue dengar. Oke, gue yang boleh tukar sekali. Cuma boleh sekali, gagal kan. Oke, kuncinya dulu, Yuki. At least I get you right. Oke, lu gak mungkin gerobak. So gue berarti gini. Either Yuki itu pantai atau Yuki itu Wes Anderson. Pantai tadi shotnya bagus banget. Kemungkinan besar dia keluar kota untuk syuting itu. Kemungkinan dia keluar kota untuk syuting di pantai, ketemu nelayan, shotnya bagus banget. Gunung Kidul kalau nggak salah. Nggak mungkin. Jawa Tengah. Gunung Kidul. Shit no, Jawa Tengah might be him. Jawa Tengah is him. Dan gue ngambil 2 kali.
Nggak boleh kan? Tadi Sekali kan dong. udah tadi salah. Enggak, Udah, kasih gue tebak-tebakan kesempatan. lagi yang lucu dong, yang lucu biar gue bisa jawab. Enggak. Nggak ada. Tadi udah lucu loh itu. Dia Taufan kasih gue tebak-tebakan yang lucu biar gue bisa jawab. Kayak Itu binatang-binatang apa yang bisa telepon, telepon gitu. Nggak ada mau kasih gue tebak-tebakan gitu. Ada. Gue suka nih. Nama siapa? Please. Boleh. Kan gue belum jawab boleh apa enggak. Gimana Game Master? Lucu Sabar, nggak? Lucu. sabar, gue dengar dulu. Lucu nggak? Kalau gue Lucu nggak? Oke, kalau gue lucu. yakin Kak Oke. Dovi nggak Nama- bisa jawab boleh. Nama siapa? Namanya Balan. Balan. Oke, Balan. Silakan tebak-tebakannya lucu yang gue tebak. Minuman apa yang berfantasi? Boleh. Fantasi. Udah tahu gue. Si. Minuman apa yang fantasi? Mimpi hidup, kunci, niji, giring, fantasi, Fanta, soda pop, es pop, ice pop, soda pop, teh, es teh, fantasi, Fanta. Salah kan. Dah. Lu adalah jokes terburuk yang pernah gue dengar. Gak peduli. Fanta. Minumannya Fanta. Udah dong. Sesuai aturan udah berbantuan dong. Sesuai aturan. Ya udah. Mungkin ini tim Kandovi ya. Rakyat apa yang membantu? Boleh. Balan, thank you Balan. Oke. Dengan 2 berarti bisa sekali 2. Iya. Oke, berarti fix. Ghost, logika dasar. Wes Anderson harus ke dia. Pantai harus ke dia. Berarti gampang. Oke. Sekali. Sebentar. Udah. Nggak boleh. Nggak boleh deh. Boleh. Boleh atau nggak boleh nih? Boleh. Oke, enggak, biar matematikanya. Ini kan sekali nih. Berarti ibaratnya sekali habis itu 2 kali, itu kan? Iya, oke gini. Oke, bro, gini. Kuncinya di dia. Di dia. Yep. Ketika lu ke pantai itu, apakah itu udah 10 juta? Masalahnya dia ngomong Jateng, itu provinsi. Jateng pasti punya duit. Asumsi, kalau mereka nggak korupsi. Jateng ada duit. Kalau kasih pro, dia ketawa. Pas gue ngomong korupsi, dia ketawa. Berarti dia sama-sama Jateng untuk untuk produk ini. Kuncinya di mereka berdua. Sorry ya, semesta sama ini, sama saja. Shit, is the pantai above 10 million? Is the flight-nya aja mahal. Flight ke timur pasti mahal, atau flight kemana pun pasti mahal. Damn it! Oke. Jateng masa cuma kasih lu 5-10 juta? Masa Jateng cuma kasih dia 5-10 juta untuk atau iya karena mereka bisa ngambil duitnya. Oke. Final 1 2. Udah. Pantai Wes Anderson. Gue tahu lu nggak gerobak, gue tahu lu ini, tapi gue nggak salah lagi kan? Apa? Gue nggak bisa tukar lagi kan? Nggak boleh. Karena gue tahu dia kehilangan. Maksudnya bukan lu yang kehilangan, maksudnya cerita tante lu itu yang paling make sense. Tapi gue nggak boleh tukar lagi. Nggak boleh. Nggak mungkin si anjing ini kehilangan, nggak mungkin ya. Sorry. Nggak mungkin. Sorry ya, nggak mungkin. Siapa tahu, nggak boleh gitu. Oke, dah. Gue lock. Rakyat Siap. offline, lock juga ya. Rakyat online, lock juga ya. Ganesh Safari Wes Anderson. Gina gerobak, which is enggak, gue tahu dia kehilangan, tapi karena Game Master Cliff terlalu jahat sehingga gue nggak bisa nuker-nuker. Pantai, asumsi gue lu, shotnya bagus. That was an expensive camera. Hidup dan mati, gue nggak tahu yakin. Ya sih, bisa. Anis tadi dia gini, oke, you know what? Oke, dah lock. Rakyat offline lock. Rakyat offline lock. Rakyat offline udah pilih jawaban dan fave rakyat kalian udah siapa? Udah? Oke. Aduh silakan duduk. Aduh please. Hadap sini ya. Please. Untuk para karyawan dan karyawati yang kertasnya dipegang sesuai karya mereka, silakan membuat raut wajah sedih. 3, 2, 1. Sedih. Oke, Kak Dov udah siap? Sedih nggak? Muka sedih nggak? Gua nggak tahu. Yang karyanya salah senyum. Yang karyanya salah senyum lebar. Ya.
Yang karya benar sedih lebar. It doesn't make sense? Senyum sedih dan lebar, sedih. karya Oke. senyum lebar. Oke. Oke? Oke. Senyum ya, berarti yang salah mereka senyum lebar ya? Ya harusnya udah sampai gigi, senyum gigi. Senyum gigi lebar, senyum gigi lebar. Nah, dalam hitungan ketiga gue ya. 1, 2, 3. Sedih dan senyum. Oke. Kaduf udah siap? Please gue gak mau dihukum, Silakan. Gue gak mau dihukum. Yang senyum agak lebar dong. Lebar, biar gue tahu. Yang senyum salah berarti ya? Senyum. Yang senyum berarti gue salah. Senyum salah, oke. Senyum berarti gue salah. Oke, Kaduf silakan balik dalam 3, 2, 1. Hah? Bener. Salah dulu dong. Salah. Benernya 1, 2, 3. Benar 2. Benar 2? Hah, siapa? Kan mereka senyum. Iya. Senyum salah. Lu bener? Senyum. Guys, Yang nangis bener kan? kalau yang gue sedih salah, benar. senyum gigi. Kalau Lah, kenapa dia gak senyum? salah senyum. Gue tadi senyum Roblox ini. Salah. Berarti gue bener di lu, gue bener di gerobak. Hah? Tunggu. Foto gerobak itu bener-bener lu? Lu bener pantai kan? I knew it's an expensive camera. Gue yakin it was an expensive camera. Terus terbangnya ke sana. Syutingnya di mana? Jawa Timur, Trenggalek. I knew it. Pasti mahal untuk ongkos transportasi semua pemain atau whatever. Lu apa? Lu hidup. Sekarang kita taruh yang bener ya. Kan? Lu hidup dan mati. Oh lu anak abah. Wow. Lu Wes Anderson. Holy. Dan dia bener dia pas dia ngomong. Dia ngomong apa? Ya kan trennya waktu itu Wes Anderson. Dan lu kehilangan. Oh damn it. Wah, tepuk tangan untuk mereka. Oke, wow. Oke, sebelum kita reveal dan karena gua 2 dari 5, berarti gua nggak selamat. Di episode Save Ando kali ini gua nggak save. Berarti gua ada hukuman. Lah, kenapa kalian bahagia? Wah, kok kalian juga bahagia? Jangan, dia telepon jangan begitu dong. Tessa, lu bahagia nggak? Lu nggak bahagia dong. Jadi lu nggak bahagia dong. Wah, oke, sekarang kita bincang-bincang dulu pada pembuat karya. Guys, pertama tepuk tangan untuk mereka semua dong. Oke, gue pengen tahu dulu dari Ganesha Faris, hidup dan mati. Coba ceritakan kenapa lu ambil foto itu. Tunggu, lu berarti cerita lu bener dong? Bener. Yang pas lu ngomong tetangga. Iya. Lu disuruh foto tetangga lu meninggal? Jadi itu... Coba. Jadi gue kan... Lu fotografer? Iya, gue fotografer. Oh. Fotografer. Nah, sebagai... Maksudnya fotografi itu nggak cuma sekedar gue foto ketika kerja doang. Itu tuh buat ceritain kenangan Pakai mic dong. Oh iya. Semesta lu yang ambil mana semesta. Jadi itu beneran foto buat tetangga gue. Karena gue punya prinsip di fotografi tuh kalau gue foto tuh nggak cuman sekedar kalau ada kerjaan doang. Fotografi tuh udah di diri gue sendiri. Jadi kalau itu kan tetangga gue meninggal bapaknya. So gue mendokumentasikan untuk kenangan terakhir ayahnya terakhir di rumah itu. Kayak gitu. Oh, jadi itu lu kerja pro bono berarti di sini? Apanya? Nggak dibayar? Nggak dibayar. Tadi gitu. kenapa lu ngomong 1 sampai 10 juta? Oh, untuk kejis. Enggak, gue nggak bilang 1 sampai 10 juta buat kejis. Untuk apa dong? Kenapa 1 Yang tadi kan gue bohong. Yang buat project dapat dari Jateng itu tuh. Oh, oke. Oke, nggak apa. Yeah. Oke. Terus. Kalau yang di Jis itu kebetulan nyokap gue bukan enemy ya. Sebutkan saja, I know you wanna say it. Militan abah pars mama nyokap gue. Mama untuk abah? Iya. Jadi gue lagi abis kerja, gue udah bilang jangan kesana, rame takut ada copet atau segala macam. Tiba-tiba jam 3 pagi, mama udah di hotel deket Jis ya, sama 9 temen mama. So sebagai anak yang berbakti gue khawatir gitu nyokap gue kenapa-napa. So gue susulin subuh-subuh. Nah biar gue nggak sia-sia kesana, nggak cuman kayak nonton acara politik doang, so gue bawa kamera dan kebetulan banget gue dapet tribun paling tengah. Dan lu foto tuh shot yang Anies sama Caimin di situ tengah-tengah. Yang si Imin itu lah. Iya.
Itu nggak, lu emang fotografer apa? Boleh lu promosikan akun Instagram, TikTok, YouTube lu? Instagram gue Difahri, DIFAKHRI. Gue umur gue 25 sekarang. Dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi, umur 25 tahun. Ada itunya kan tadi di keranda jenazah kan? Bekasi, oh iya. Muka gue emang nggak polusi banget emang ini. Sumpah nggak sama Bekasi sekali ya. banyak polusinya. Gua menilai semua kota sama ya. Oh jadi gitu. Jadi emang lu fotografer kerjanya? Gue fotografer udah 8 tahun dari umur 18. Wow. Dan emang ini berarti karir lu kerja di, berarti lu freelance kah atau lu menetap di suatu tempat? Gue untuk kerja aslinya gue basically-nya di wedding fotografi. Oh. Gue punya vendor wedding fotografi. Difahri Fotografi namanya, tinggal tambahin fotografi aja. Soalnya kalau nama tapi vendor. yang ngomong soal cerita-cerita fotografi yang ada kematian dia? Iya. Iya kan lu ngomong Emang ada bener. anjing nih semestanya. Oke. Ya, Difahri Fotografi itu vendor gue pribadi. Oke. Soalnya kalau misalkan namanya Ganesha Fotografi, gue takut disamain kayak Ganesha Operation. Kayak les, kayak lagi les ya, benar. Oke guys, tepuk tangan untuk Fahri semua dong. Enggak, ke atas dulu, ke gerobak dulu. Silakan, Gina ceritakan, berarti cerita lu mengasih yang benar tadi ya? Iya, itu bener di Bogor, itu di Surya Kencana. Jadi waktu itu tuh emang beneran ada matkul fotografi. Cuman emang tadi gue sebutin, emang plus juga lagi hunting. Terus ya udah kayak itu sebenarnya ada behind story-nya sebenarnya agak lucu ya. Apa? Jadi pas abis setelah gue foto itu, gue diajak makan bacang sama temen gue. Bacang tuh yang kayak, tau gak yang segitiga yang kayak onigirinya Indonesia? Oke, ya. Ya itu, nah terus tuh jadi kan di situ rawan B2 ya. Oke. Nah iya kebetulan gue muslim, jadi pas waktu gue ngantri, itu udah ngantri hampir mau dilayanin sama ibunya. Ibunya nggak notice karena gue kan nggak berjilbab, jadi ya udah itu behind story-nya itu, dan ya udah sampai sekarang kayak ngelekat. Jadi kayak ibunya tuh setiap kalau gue lumayan sering ke Surya Kencana, jadi pas waktu ibunya. Tunggu, lu asli Bogor? Enggak, Depok. Woi, Depok mana? Depok ke arah GDC, tau gak? Tau gak, gue anak Depok 2 Timur, gue sangat iya, makanya iya, lu, itu. lu Grand Depok City, ke sana. Oke. Emang lu fotografer kah by trade atau apa? Enggak sih, itu cuman karena emang dari kecil suka megang kamera. Jadi ya udah, jadi sekalinya punya kamera dan dikasih kesempatan untuk ada matkul fotografi. Jadi ya udah sekalian ngerjain matkulnya. Jadi sekalian hunting. Dari mana dan kerjanya apa? Jadi dari mana, dari Depok? Umur 20. Sekarang berarti kuliah? Kuliah. Di? UP. Pancasila? Betul. Yang selalu bikin macet di Lenteng Agung? Betul. Emang banget. Ada yang bener ya? Oke, lu UP. Ngambil apa? Komunikasi. Oh tadi lu bener cerita lu soal komunikasi tadi? Bener. Semester? 4. Lu mau shout out Instagram lu, YouTube lu, TikTok lu, silakan. Sebenarnya nggak ada buat portofolio atau apa, cuman media sosial biasa aja. Oke, guys, tepuk tangan dong untuk Gina. Kita ke atas dulu, silakan Satya. Wow, berarti lu emang kehilangan ya? Itu puisi lu? Iya. Berarti tadi cerita lu tadi itu bener. Tuh ditulis waktu COVID pandemi. Jadi kan di situ banyak kehilangan kan. Tunggu sebentar. Berarti cerita soal tante meninggal ini kurang aja. Anjing, gue percaya. Oh ya ampun. Gue kayak kalau lu bayangin kalau dia tante yang gak meninggal itu bohongnya kurang ajar ya. Jadi dia tante gue meninggal tuh tante di rumah kayak, hah? Saya masih hidup gitu kan. Oh beneran. Tapi lu memakai itu untuk membohongi gue. Menakutkan. Tapi emang beneran ada, gue nulis juga. Takut gue kira itu bohongan tadi. So kalau udah ngomong meninggal kan, oh iya kan puisi punya lo gitu. Oke, tapi ya silakan ceritain, sorry maaf. Tuh, umur lu dan nama lu, dari mana sorry? Dari mana ya? Depok, Bogor, Bekasi, Trenggalek, dari Sunter. Soalnya pindah-pindah. Oke, tapi asli lu orang mana? Kalau lu deskripsikan Satya orang gini deh, lu lahir di mana? Nomaden. Oke, lahir di mana? Lahir di Jakarta. Mama papa? Di Jakarta. Tapi Jakarta, kuliah di Bandung. Oke, umur? 21. Oke, lu kuliah di mana di Bandung? ITB. Oh, ITB. Ngambil? Biologi. Lalu ngapain sekarang? Oh, lagi libur kuliah ya? Lagi libur dan kayak mau pindah kampus lagi. Karena pindah-pindah kampus. Maksudnya kan lu kan di ITB biologi. Lu pindah kemana? Mau pindah ke UT kayaknya. Ngambil? Sosiologi. Sebelumnya
kehilangan guys. Sebelumnya pernah kuliah. Kehilangan jati diri ya benar. Sebelumnya lu pernah kuliah. Semester 5 ITB Enggak. di biologi. Sebelumnya udah pernah kuliah juga di Unpad. Antropologi sosial. 21. Sebentar. Pindah-pindah. Lu kuliah di Unpad? Ya, Unpad. Di umur berapa? Di umur 18. Ngambil? Antropologi sosial. Oke. Terus lu ke ITB ambil biologi? Iya. Wow, dekat sekali antropologi sosial. Iya, biologi. itu kenapa aku merasa kehilangan jati diriku. Makanya kehilangan. Oke, terus cerita. Terus enggak sih, sebenarnya 2020 itu kan masih masa-masa pandemi Yeah. gitu kan. Terus ini inspirasinya pertama kehilangan kakek. Oh. Terus yang kedua teman dekatku ada yang kehilangan pasangannya sendiri gitu karena COVID. Terus kayak cuman sukanya dibikin lintas bidang gitu. Jadi kayak kenapa dibilangnya waktu itu kan rasa aman, rasa nyaman di negara sendiri juga lagi jelek banget gitu kan karena pandemi Sampai gitu. sekarang apa? Enggak juga ya. Hei, Mas Anies. Saya tidak mengikuti ini. Tapi #Save Tom Lembong. Oke. Iya, jadinya tuh kayak kebanyakan kan ngegantiin sesuatu tuh seolah-olah itu bakal nyembuhin kehilangan gitu, padahal enggak gitu. Terus kayak denger nggak semesta, lu denger nggak? Nah. Terus kayak tadi juga lintas bidangnya kan sebenarnya kepercayaan masyarakat gitu kan, kayak iya nggak serta-merta ganti sistem baru terus jadinya kepercayaan tuh langsung bisa pulih balik lagi gitu. Jadi itu kehilangan tuh kenapa dibilangnya permanen, karena metodenya tuh sebenarnya harusnya nggak cuman tuh gali lubang tutup lubang kayak gitu. Gila, ini benar-benar anak Unpad, ITB dan calon UT. Ya. Ini semua anak ini digabungkan menjadi lu. Wah, oke. Jadi sekarang lu suka menulis puisi kah atau suka nulis? Oke, lu suka menulis? Suka nulis. Apa biasanya buku, puisi, cerpen? Puisi. Oh, oke. Biasanya lu nulis di mana? Di blog, ada blognya. Nama blognya apa? don'tbreakmytrust.wordpress.com. Wih. Lu mau tahu nggak siapa yang merasa trustnya di break? Unpad, ITB. Gue jadi Unpad. Ya, mahasiswa saya Satya bagus sekali. Bye-bye, saya ke ITB dulu. Iya, tapi saya ITB. Ya, terus lanjut. Kayak tadinya mau pindahnya bukan ke UT, mau ke IKJ karena ikut UKM film di ITB. Oh. Kenapa tiba-tiba? Oh, berarti dia IKJ. Berarti kalau dia tiba-tiba oke, terus? Tapi nggak tahu lagi luntang-lantung, makanya kehilangan jati diri. Wih, nggak apa-apa. Guys, oke, berarti tepuk tangan dulu untuk Satya. Semoga tulisan lu tuh tadi ulang lagi, tapi WordPress-nya tadi ulang lagi. don'tbreakmytrust.wordpress.com. don'tbreakmytrust.wordpress.com. Ini gue cuma kasih masukan dulu ya. Apalagi kalau untuk puisi segala macem, in these days, gue tahu WordPress pasti digunakan nih, lihat. Why don't you put on Instagram and then you do a voice over. Jadi kan itu kan jadi lebih, gue nggak bilang lu bisa dapat nulis puisi, tapi kan jadi reach masyarakat yang lebih banyak. Iya, karena coba aja, misalnya why not gitu menurut gue. Di-upload di Instagram juga sih, biasanya di Snapgram, tapi jarang. Instagram, close friend, second account. Ada second account, ada main account, ada first account, ada third account. What is going on? Apakah ini Gen Z sekarang? What is going on? Iya nggak, dia atau Van, kita kan seumuran nih. Ya kan? Oke, terus oke. Jadi emang gitu, semoga lu karena awalnya pengen biar ngupload aja, nggak nyari pasar gitu. Yeah. Terus pernah bikin ininya juga sih, kayak bikin short movie-nya dari puisi ya. Wah, keren. Siapa tahu satu hari bisa bekerja sama Yuki di sini. Iya. Dan Wes Anderson. Terima kasih lah, tepuk tangan untuk Satya. Nah, kita dengar dari Semesta. Oke, man, berarti lu tadi jujur lu, your story was completely true. Iya. Lu lagi di Semarang. Enggak, emang asli Semarang. Oh, lu asli Semarang. Lahir di Lombok, gede di Semarang, kuliah di Depok. Kuliah apa di Depok? UI. Wih, semester? 2. Ngambil? Broadcasting. Oh, lu vokasi berarti? Iya. Oke. Promed? Broadcasting. Oh, beda lagi? Beda lagi. Semester 2, oke. Ya itu benar. Oke, nyanyi. Universitas Indonesia, Universitas kami. Gue ngetes tadi. Bukan. Nggak usah. Oke, terus. Itu benar. Pas itu gue buat lomba FLS 2N. Apa tuh? Lomba kayak festival lomba seni pas buat tuh masih SMA.
kelas 2. Lu SMA udah lumayan bagus loh shot lu ya? Amin. Dan itu teman-teman lu tuh teman-teman lu. Amin. Oh, amin. Saya suka dengan penguasa sekarang. Hidup Jokowi. Ya, sorry, maaf lanjut ya. Kehilangan. Wow, gua pintar itu. Pas gua ngomong hidup Jokowi ada kayak gini. Oke, sorry. Balik ke non politik silakan ya. Jadi Wes Anderson ya. Iya kan buat itu sama teman-teman. Jadi pas itu gue emang aktif di ekskul film. Jadi ngalahin anak-anak buat film iseng-iseng gitu. Nggak ada budgetnya, bener-bener Rp100.000 gitu. Maka tadi lu ngomong 0 sampai 1 juta karena emang. Tadi lu bikin, berarti teman-teman lu tadi nggak dibayar semua? Kan teman-teman kelas gitu. Ya udah deh, pas di Everest Duet nggak menang. Terus pas di submit di festival Jateng menang. Oh itu menang? Menang. Oh, tapi Mas, jujur, tadi gue pas lihat itu gue kayak this looks great. Amin. Dan lu sebagai anak SMA membuat itu menurut gue bagus banget. Inspirasi lu siapa ketika membuat konten kayak gini? Atau lu diri sendiri aja karena? Atau emang lu suka Wes Anderson? Not a big fan of Wes Anderson, tapi emang di saat itu lagi nyari treatment yang simple, gampang, tapi masuk ke emang treatment silent movie. Everest Duet itu 3 menit dan gak boleh ada dialog. Jadi harus visually. Konsepnya visually striking, which is Wes Anderson. Iya. Tapi emang silent movie lu taruh lagunya. Iya. Oh, walaupun tadi lagunya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi ya, oke. Gue ini menarik. Lu baca broadcast UI emang lu pengen jadi penyiar, lu pengen broadcast, lu pengen di media, pengen di Dari film? dulu emang pengen film. Dulu pengen masuk IKJ dulu awalnya. Tapi takut sama ospeknya? Nggak ada duit juga, mahal banget. Oh, IKJ mahal ya sekarang? Gue nggak tahu. Mahal. Mahal sekarang IKJ? Mahal. Terus? Karena siapa sih pemerintahnya? Terus? IKJ mahal, terus nyoba apply di UI, keterima ya udah ambil di UI aja. Jadi UI murah-murahan ya, wah parah. Bukan gitu, lebih murah daripada IKJ. Universitas Bahlil loh. Oke lanjut. Terus ya udah, sampai sekarang masih menggeluti dunia film, jadi director, scriptwriter, AD gitu-gitu. PA gitu-gitu. Apa Instagram lu boleh lu shout out nggak? Calling saya di Semesta TTK. Calling saya Semesta, Budi. Saya open calling buat segala macam kru kecuali Gaffer dan Light juga bisa. Kan bohong. Ya saya Gaffer ya. Saya bisa kasih kesempatan buat jadi AD, scriptwriter, development segala macam saya bisa lah. Berarti lu, sekali lagi berarti lu asli Semarang, umur tahun ini 20. 20, berarti 19 tahun, masih 19 tahun. Iya, masih 19. Oke, Instagram lu boleh shout out? Semesta.kalbu guys. Semesta.kalbu guys? Enggak. Kalbu. Oke, tepuk tangan sekali untuk Semesta. Dan terakhir ini yang paling gue penasaran dari awal, Yuki, pertama gue mau nanya, lu asal dari mana? Karena dari nama lu gue ngira lu ada blasteran dari nama ya, atau gue salah? Asal lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta? Sekarang tinggal di Bogor. Oke. Terus tadi apa lagi? Orang tua? Orang tua Sunda sama Jepang. Jepang siapa? Bokap. Ketahuan dari namanya guys, tadi pas dia ngomong namanya gue kayak, tadi nama terakhirnya apa? Yuki Nitsuga. Berarti lu itu setengah Jepang, setengah Sunda? Japsun. Apa nih, gue gak tahu ya Japsunnya. So, bisa bahasa Jepang? Ichi, ni, san, yo. Gue juga bisa, ore wa kaizoku no. Hai. Oke, ya. Terus, I need to know the whole story. Gelasnya di atas 10 juta, dan tadi lu keselip, lu ngomong 50-80. My bad. No, it's okay. But that was tadi gue liat gue kayak, this is like a proper movie type thing. Emang lu, umur lu berapa? Tahun ini 24. 24. Lu sekolah di mana dulu atau lu kerja sekarang apa? Sekarang freelancer. Oke, dulu sekolah di? Akhir di IKJ. Oh, lu IKJ. Lu senior Rifki? Seangkatan. Oh, seangkatan Rifki. Tolong kasih tahu dia kalau ada sound gimana ya? Kasih tahu. Oke. Jadi lu seangkatan sama Rifki. Nah, itu tugas akhir lu. Oke, terus elaborate on what. Berarti cerita lu tadi bener banget yang lu perjuangan seorang. Ya. Damn. Itu kenapa? Itu dari cerita dari sendiri, misalnya did you write the script and everything? Semua dari lu. Kenapa lu membuat cerita itu? Oke, jadi
isu yang mau diangkat di film ini itu tentang woman empowerment. Jadi sebenarnya kan kalau woman empowerment kita terapkan di kota, aku lihat kan sudah lumayan melek ya. Iya. Nah, gimana kalau itu kita tumpahkan di daerah gitu? Mungkin akan lebih relevan gitu. Kebetulan di sana juga ada apa ya? Masalah gender itu masih lekat di sana karena mereka masih sangat dekat dengan adat dan tradisi. Ini di Trenggalek, Jawa Timur? Trenggalek. Jadi pemain-pemainnya siapa tadi? Emang orang sana atau lu kenal atau lu hire aktor? Jadi kita mengusahakan untuk dari sana langsung karena kan full pakai bahasa Jawa ya. Oh, wow. Jadi hunting, casting semua di Jawa Timur. Damn, sekarang lu kerja di mana? Freelance Terakhir project lu? Edi untuk film panjang. Apa filmnya? Atau lu Dalam Sujudku nanti Oktober tayang. Oke, wah lu Edinya berarti ya, lu sutradanya ya? Iya. Dan tepuk tangan untuk Yuki dong. Yuki mimpinya emang jadi sutradara, jadi penulis, jadi apa? What's your dream, ultimate dream? Jadi sutradara yang nulis juga. Wow, sutradara. Siapa sutradara penulis favorit lu di luar dan di dalam negeri? Gue penasaran. Sulit sih sebetulnya kalau. Oke, nggak usah favorit ya. Yang paling oke deh sekarang menurut lu. Dia nggak usah favorit banget. Kayak dalam lebih ke negeri, direkturnya kali ya. siapa? Direktur dalam negeri siapa? Dalam negeri Yandi ya Mas. Ya, Yandi, lu udah nonton sore kan? Sudah. Bagus banget. Luar negeri? Hiro Zaku Koreda. Oh, siap. Ini pun Jepang. Oke. Wow. Dan ini emang I hope your career goes well. That was an amazing thing. Itu ada panjangnya atau segitu doang tadi? Ada panjangnya? Boleh kalau mau nonton full movie-nya nanti ada screening di M Block Space. Tanggal 3 Agustus. Oke, judulnya tadi? Biru yang Memudar. Tadi yang sok bohong-bohong biru yang memudar dia. Dan gue percaya. Jadi biru yang memudar lu tau gak sih? Jadi biru kurang ajar emang ini. I'm sorry. Tadi penjelasan lu juga jujur tadi. Tapi penjelasan biru yang memudar dia ini anjing. Tapi gue bener akhirnya kan gue tuker kan. I knew it because I think it's the camera work. I think to be honest, misalkan gue langsung tukar pas gue lihat. Dan guys, tepuk tangan sekali lagi untuk Yuki. Guys, thank you so much untuk para karyawan-karyawati pembuat karya. Baik kalian rakyat offline, rakyat online, kalian juga bisa karya, bisa puisi, bisa tulisan, bisa musik, bisa film, bisa apapun. Dan next mungkin kita berkembang, kalian bisa tunjukin muka kalian sendiri. Tapi karena ini gue cuman bener 2 dari 5, akhirnya untuk pertama kali semenjak episode pertama akan ada hukuman untuk Andovi. Roda keadilan, sabar Kado. Sebelum roda keadilan nih. Kita Lu jangan mancing gue ya. Gue keras nih kalau dipancing nih. Okay. Kita lihat dulu, ada yang benar semua nggak sih? Oh, kita lihat ada rakyat offline yang benar nggak? Kita lihat ya. Oke. Apakah ada rakyat offline yang benar semua? Harus benar semua ya. Tidak ada. Gak ada. Tidak ada. Kalian semua bodoh. Guys, kita sama-sama nggak tahu ye. Lu bener lu nggak bener kan? Yeah. Benar semua nggak ada. Ada yang salah semua sih. Ada yang salah semua. Siapa yang salah semua? Ada 2 orang sih. Siapa yang salah semua? Sebutin namanya. Gue pengen tahu dan shame mereka sekarang. Apakah Afik? Enzo. Enzo siapa Enzo? Enzo salah semua. Silakan keluar Enzo. Enzo please. Oke. Next siapa yang salah semua? Satu lagi Taufan. Taufan. Jadi udah bener Mas. Tapi? Ya. Tuh, tadi lu udah bener yang mana? Ini udah bener nih, tadi ini di pantai. Ya. Tapi dia tadi kan bohong banget. Kasih mic. Tunggu, ini lucu nih. Mic mana? Mic. Coba. Taufan, tolong menjelaskan ke gua. Ini penting banget. Oke, guys, jadi Taufan itu salah semua. Tapi tadi katanya dia ada yang benar, tapi ragu. Silakan jelasin Taufan, kenapa lu ragu dan kenapa keraguan ini membuat lu hancur semua. Siapa pembohong yang paling bohong? Oke, tadi siapa? Pak Hari ya? Dia tadi kan nyebut trends ya Mas? Iya. Nah sama si Yuki ini juga nyebut trends. Nah sama tadi kayak yang dibilang sama Mas Dovi tadi, kalau penjelasan tentang biru yang memudar itu, nah itu tuh buat ragu. Tapi itu kan oke deh, statementnya itu cuma karangan. Iya. Di duit sih. Sama dia juga nggak nyebutin kan. Aku tadi tuh udah kayaknya udah bener sekitar 3 di. Iya. Mas Dovi muter-muter, aku ya udahlah ikutin aja. Ternyata salah semua. Berarti harusnya lu yakin ya. Nah, tunggu, dia bener berapa? Lu bener berapa? 2 kayaknya. Siapa yang lu bener? Yang lu bener siapa?
Tunggu, ada yang bener paling tinggi siapa? Atau dua doang maksimal kayak gue? Gue penasaran nih. Coba sambil dia ngecek, dia lu benernya siapa? Benar sih paling tinggi benar 3 sih. Benar 3, siapa yang benar 3? Banyak sih Kak Dov nih. Banyak yang benar 3, udah masuk kita bahas. Wah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Taufan dong. Taufan belajar untuk yakin terhadap sendiri. Oke, berarti karena nggak ada yang benar semua, nggak dapat hadiah ya. Tapi kamu saya tetap beli Mad for Coffee di Cipete. Terima kasih banyak. Oke, hukumannya apa? Roda keadilan. Roda keadilan. Silakan. Jadi ini mengikuti di BUMN itu nggak sih? BUMN. Terinspirasi dari BUMN. Oke, semoga hukuman gua nggak divonis 4,5 tahun di penjara. 3, 2, 1. Iya. Oke. Rap battle. Lawan kan battle lawan orang. Sama satu penonton katanya. Semesta deh, semesta. Rap battle. Oke, soal apa nih? Gue sama semesta, kasih mic ke semesta. Oke, kita tiba-tiba rap battle nih ya. Jadi di Roda Keadilan. Soal politik lah. Soal politik, jangan gitu. 2004, 2009, 2014. Lah, kok Pak Prabowo nggak naik kelas? Gue bisa nih. Yang nulis rap battle siapa? Itu dia. Oke, soal rap battle. Yep. Soal politik, kan gue nggak tahu dia pilih siapa. Tunggu, Semarang, Jateng. Jateng dulu gubernurnya siapa ya Jateng ya? Tapi siapa tahu dia anti Ganjar. Kita ada yang tahu. Oke, jadi mau rap battle kayak gimana nih? Kasih gue beat dong, Game Master Cliff. Oke, beat manual. Lu mau beat manual? Kasih. Beat manual? Coba kita kasih beat manual. Nggak tahu, santai aja men. Di sini ada tangga. Oke, yo. Ini disebut yang pernah gue dengar sama hidup. Semesta. Apa kabar? Yeah. Semesta. Yeah. Semesta gua gagal tebak karya. Karena muka lu penuh bohongan aja. Apa-apa gue nggak tahu lu milih siapa, tapi yang pasti negara ini nggak gimana-gimana. Semesta, lu pembohong. Please, tolong. Itu aja. Semesta, semoga lu dimasak kayak kalbu. Ya nggak tahu kan? Silakan semesta, balas semesta. Andovi. Oke. Anak Depok kok malah kemari. Terserah gua. Emang apa salahnya? Apa? Anak Depok kemari. Oke, lanjut. Oke, ya. Ya, rasis Depok ya. Nggak apa-apa. Andovi. Oke. Bukan berarti kalau di Semarang pasti milih yang kiri. Oke. Jadi semesta pilih siapa? Rahasia. Aduh. Ya, itu rap battle terburuk di dunia ini. Tiba-tiba disuruh rap battle hukumannya. Oke guys, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk semuanya kalian. Terima kasih. Seperti biasa, gua harus kasih Faith Andovi. Dia akan kasih pin. Mana boleh kasih lihat pin Faith Andovi. Dan untuk pertama kalinya, selain Faith Andovi, ada juga Faith Rakyat. Ya, ini voting sama rakyat offline. Nah, hadiahnya apa? Ya, ego aja sih. Hadiah ego. Yang mana? Faith Andovi. Okay. Kan buat mereka. Oh iya, maaf. Oke. Mau barang apa gimana nih? Kita lihat, apakah pilihan kalian rakyat offline dan online, apakah sama dengan pilihan gua? Ini jujur, sejujur-jujurnya, bahkan sebelum gua tahu harga produksinya, gua udah suka banget sama karyanya. Jadi gua akan kasih ini ke Yuki. Faith Andovi adalah Yuki. Bukan berarti yang lain nggak bagus ya. Semuanya bagus dengan kesempatan masing-masing dan gaya masing-masing, tapi gue suka message-nya. Dan bahwa dia ngomong dengan alasan di kota tuh soal wanita tuh orang udah tahu. Tapi kalau di daerah belum tentu. Dan dia membawa itu, message itu menurut gue tuh penting banget. Jadi selamat kepada Faith Andovi, Yuki dengan Pantai. Oke. Dan sekarang Faith Rakyat ya. dengan voting 56,8%.
Nggak tahu, gue nggak tahu voting berapa persen, gue nggak tahu ya. Ya, dengan voting berapa persen, Cliff? Nggak ada voting ini. Oh ya udah. Persenanya hilang. Persenanya hilang, sama kayak pemilu kita. Oke. Iya. Oh udah, ada 75%. 75%. Wow, landslide vote. Landslide ini vote ya. Dan untuk pertama kali di episode 4 Save Andovi, Fave Rakyat jatuh ke pantai. Bantuin gua. Oh, untung nggak dengar. Untung nggak dengar. Pantai. Hah, pantai. Wow. Pantai. Jadi Yuki dapat sama. Fave Rakyat dan pilihan Andovi. Pilihan Andovi. Wah, Yuki sepatah dua kata ya. Speech. Jangan usah dua mic kenapa? Kenapa speech kasih dua mic? Silakan Yuki. Ya. Penghargaan ini saya sembahkan untuk kalian semua. Populis. Udah itu aja. Udah. Nggak ada hidup. Senang. Nggak ada. Oke. Nggak mau. Oke. Sekali lagi jangan lupa nonton film premier 3 Agustus. 3 Agustus di M-Block Space. Wih. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton Save Andovi episode 4. Episode yang penuh kejutan, penuh dengan pelajaran juga, penuh dengan bullshit alam semesta juga ya. Banyak hal di sini. Ini pembelajaran bahwa karya itu bukan cuma film doang, karya doang, bisa puisi, bisa apa aja. Gue berharap Rakyat Offline dan hadir hari ini. Gue berharap apalagi kalian pertama kali nonton, Dea dan Taufan, semoga kalian bahagia. Semoga abis ini lu ngomong ke Dea, abis ini kita nggak usah lagi ya, nggak usah, kita balik aja. Ya, datang kapanpun, siapa tahu kalian balik sebagai kontestan. Siapa tahu Taufan mungkin merasa, kenapa gue salah semua ya? Enggak, gue udah bakat menjadi kontestan. Ya, gue berharap kalian kembali lagi, kalian semua, Afik, Akbar, santai. Lu kenapa gini terus? Lu kayak marah banget sama gue. Fik, santai Fik, oke? Gue bahagia kalian semua datang ke sini. Kepada Mutia, kepada Denisha, kepada kalian semua yang datang setiap kali di setiap episode. Thank you, I really appreciate it. Untuk Rakyat Online, terima kasih juga. Guys, gue mau kalian semua tepuk tangan untuk sepupu gue dan game masternya Cliff Da Lopez. Terima kasih juga untuk produser Popo. Community manager yang kalian sering ngobrol, Cici. Ada kameramen kita dia Pro Bono dan Rian. Ada Fata di OBS dan ada Sugi di audio. Terima kasih banyak udah nonton Save Andovi episode 4. Dan Save Andovi kali ini bukan cuma Save Andovi, tapi juga Justice for Tom Lembong and Save Tom Lembong. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.